Terus dia mau naik sepeda motornya nih. Nah, di situ ketika lagi nyalain motor nih, nggak sengaja dia nengok ke belakang begini. Di atas rumahnya Pak Jahuri. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back again to House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah dari kalian yang mungkin aja nih bikin gue jantungan, bikin gue kena juga. Nah, untuk khusus horror kali ini gue saranin kalian siapkan teh bagi yang ngeteh, siapin air bagi yang air, siapin kopi bagi yang ngopi. Karena cerita ini lumayan panjang. Langsung aja, cerita kali ini judulnya adalah Menikah dengan Keluarga Iblis yang ditulis oleh Kurnaini Ahmad. Jadi gini cerita pendeknya sebelum kita masuk ke cerita intinya. Di awal tahun 2019, semua ini bermula dari satu orang yang namanya itu Mbak Anah. Perempuan nih, mbak-mbak. Jadi Mbak Anah ini ceritanya kena semacam santet. Bermacam-macam ahli spiritual tuh. Mulai dari kiai, ustadz, Pak Haji. Wah, semualah mereka coba buat datengin. Buat ngobatin si Mbak Anah ini. Tapi dari semua itu mereka belum dapat hasil yang memuaskan gitu. Sampai akhirnya mereka ketemu sama satu orang. Yang dimana ahli spiritual juga. Yang nantinya bakal menjadi bagian dari keluarga mereka. Awal Januari tahun 2019. Karim. Sebut aja Karim gitu ya, tokoh utama cerita ini. Dia dapat kiriman beberapa video tuh dari kakak iparnya dia. Atau suaminya Mbak Anah yang namanya itu Mas Fahri. Jadi dalam video itu kelihatan kalau Mbak Anah ini lagi kayak diobatin gitu sama beberapa ahli spiritual. Ada dua orang nih. Nah, yang pertama itu laki-laki tua. Yang satu lagi itu seorang wanita muda. Di video itu diperlihatkan lah kan, apa tuh proses pengobatannya secara menyeluruh. Mungkin maksud kakak ipar yang ngirim video itu ke Karim adalah ngasih tahu kalau saudaranya ini, si Mbak Anah ini, nggak lagi baik-baik aja. Besok harinya, si Mas Fahri ngirimin lagi tuh beberapa video ke Karim. Dimana di dalam video itu ada ibunya Karim yang lagi kerasukan waktu itu. Dan pada saat ibunya ini kerasukan, nah gak tahu kenapa beliau itu kayak nyebut namanya Karim kayak begini. Beritahu cucuku, Karim Amrullah, untuk segera datang ke tempat ini. Belakangan ini Karim juga sering tuh dikasih kabar pas ibunya kerasukan. Itu kerasukannya sama sosok kakek Toha namanya, atau ayahnya ibunya si Karim ini. Nah, karena ngelihat video-video seperti itu dan dikasih pesan juga untuk segera datang ke sana, berangkatlah nih Karim. Gimana kelanjutan ceritanya? Ikutin terus, masih panjang nih. Tapi sebelum kita mulai, mode horor aktif. Waktu itu Karim ini kerja bro. Kerja di satu perusahaan yang bisa dibilang perusahaan retail terbesar di Indonesia. Ya pokoknya orang sering sebutnya si merah lah gitu ya. Pokoknya besar ini. Waktu itu jam 9 malam. Karim ini minta izin buat pulang kerja lebih cepet tuh sama atasannya. Soalnya dia mau pergi nih ke rumahnya Mbak Anah yang ada di Kabupaten Banten. Singkat cerita, pergilah nih kan. Dan sampailah tuh di rumahnya Mbak Anah. Di depan rumahnya Mbak Anah udah ada Mas Fahri sama dua orang ahli spiritual yang waktu itu ada di video yang dikirim sama Mas Fahri. Nah, dua orang ini yang bapak-bapak tua itu namanya Pak Jahuri, dan yang satu lagi yang perempuan muda itu namanya Sri Melati. Ternyata Pak Jahuri ini adalah ayahnya Sri Melati. Ya udah, Karim pun langsung menyapa mereka tuh, disalamin sama mereka, sama si Karim. Tapi pas Karim mau nyalamin Sri Melati gitu kan, yang dimana udah nyodorin tangan gitu kan, si Karim cuma begini nih, kayak salaman jarak jauh gitu lah. Gak enak kan pegangan sama cewek yang bukan muhrim gitu, yang baru kenal lagi. Tapi ya udahlah, singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol basa-basi di depan rumahnya Mbak Anah tuh.
Habis itu mereka semua masuk ke dalam rumah. Dan pas masuk itu si Karim ini agak kaget ngeliat kondisinya Mbak Ana. Yang dimana kondisi saudaranya itu udah kurus. Mukanya udah pucet bro. Dan mukanya itu bukan yang Kak Karim kenal gitu. Bukan kayak Mbak Ana yang dulu Karim kenal. Di situ apa ya, nggak tahu, Karim ini ngerasa kalau mukanya Mbak Ana ini kayak ada aura-aura gelap gitu. Ya nggak bisa dia jelasin lah pokoknya. Dan yang lebih aneh lagi, ketika Karim baru aja masuk ke dalam rumah tuh, si Mbak Ana itu langsung sujud-sujud tuh. Minta maaf. Awalnya kelihatan normal-normal aja tuh pas ngobrol sama si Mbak Ana. Tapi lama-kelamaan Karim ngerasa kalau Mbak Ana ini ngobrolnya udah mulai ngelantur. Atau bisa dibilang kayak ada orang lain yang ngendaliin dia. Ngomongnya tuh kacau, nggak jelas, ngawur. Dia ngomong tuh kayak gini, sekarang aku sudah bisa ngelihat surga dan neraka. Dan aku juga sudah bersih, suci, nggak punya dosa apa-apa. Nah Karim ngelihat, apaan nih maksudnya, aneh gitu kan. Dia bilang lah tuh, istighfar mbak, istighfar. Nggak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari dosa. Jadi dari tutur bahasanya si Mbak Ana, dia ini udah kayak lagi apa ya, ngelakuin perjalanan yang jauh. Ngelilingin Pulau Jawa sampai ke Mekah bareng Sri Melati. Terus di sela-sela Mbak Ana yang masih aja ngeracau tuh ngomong nggak jelas, ngawur. Tiba-tiba Pak Jahuri sama Sri Melati duduk tuh di sampingnya. Dan di sini Mbak Ana bilang, "Bah, aku ditawari untuk minum air dari 7 kendi yang disediakan oleh seseorang seperti raja di dalam sebuah istana." Minum saja semua isi dari 7 kendi itu dan basuhkan ke mukamu. Setelah itu Mbak Ana sadar lagi. Dan sekarang beliau bisa tuh diajak ngobrol. Udah kayak orang normal. Nggak kayak yang sebelumnya tuh. Lalu tiba-tiba Sri Melati nih, dia ngelus-ngelus punggungnya Mbak Ana. Gerakan ngelus-ngelusnya itu kayak bisa dibilang apa ya, kayak lagi ngisi tenaga dalam lah gitu. Kayak. Dan anehnya Mbak Ana di sini langsung teriak-teriak kesakitan. Terus Sri Melati ini kayak nulisin sesuatu pakai telunjuknya dia ke bagian bahunya Mbak Ana. Jadi belakangan ini orang perempuan muda yang namanya Sri Melati ini punya hubungan dekat lah sama ibunya Karim. Dia itu sering ngehibur dan nguatin si ibu. Yang dimana ibunya Karim ini stres bro. Ngelihat kondisinya Mbak Ana yang seperti itu. Nah selesai pengobatan di hari itu, Pak Jahuri sama anaknya itu Sri Melati pamit buat pulang. Dan setelah mereka berdua pergi, Karim ini ngerasa ada yang aneh. Soal Sri Melati, yang gak tahu kenapa dia ini ngerasa kayak diperhatiin terus. Beberapa kali Karim ini mergokin pas lagi ngobrol kalau dia tuh lagi diperhatiin sama Sri Melati. Tapi ketika dipergokin gitu kayak, nah Sri Melati ini kayak langsung salting gitu. Nggak tahu. Mungkin Sri Melati ini kayak suka gitu sama Karim. Nah karena malam makin larut dan Mbak Ana juga udah tidur tuh, Karim sama ibunya ngobrol lah tuh soal penyakitnya Mbak Ana. Dan proses yang terjadi pas Pak Jahuri sama putrinya tuh Sri Melati ngobatin Mbak Ana tiap malam. Singkat cerita, jam 3 pagi, si ibunya Karim ini, Bu Marina, kebangun. Dia pengen laksanain sholat tahajud tuh di ruang tamu samping Mbak Ana tidur. Dan pas itu juga Karim ini ternyata belum tidur sama sekali bro. Karena kata dia kepalanya itu mendadak sakit banget kayak ditusuk-tusuk. Nah keluar kamar lah dia gini kan. Dia ngeliat tuh, oh ibunya lagi sholat. Ditungguin tuh sampai selesai. Pas ibunya selesai, Karim langsung nyamperin dan minta tolong buat dipijetin palanya. Ya udah, Bu Marina pijetin tuh kepala anaknya. Nah, si Karim yang ngerasain palanya itu lagi dipijetin sama ibunya, nggak tahu kenapa tangan ibunya ini berasa kayak silet, tau lo. Nyayet-nyayet kepala. Sakit perih, mana sih kena silet gitu kan. Akhirnya udah Bu, udah nggak usah dilanjutin. Sakit. Karena penasaran dia lihat tangan ibunya tuh kan. Normal, tangan biasa, nggak ada benda atau apa-apa, kulit. Cuma bener si Karim ini ngerasa kayak palanya tuh disayat-sayat. Karim akhirnya diem aja tuh kan sambil mikir kenapa ini. Beberapa menit kemudian Karim dikagetin sama kata-katanya Bu Marina. Yang tiba-tiba dia bilang gini,
mulai sekarang kamu boleh menikah dengan wanita manapun yang kamu suka, termasuk dengan orang Sunda. Ngedengar begitu, Karim ini ngerasa aneh. Karena sebenarnya nih, ibunya itu melarang si Karim buat menikah, khususnya dengan wanita Sunda. Boro-boro nikah, berhubungan dengan wanita Sunda aja itu udah dibatasin banget sama ibunya. Cuma sekarang kok kenapa tiba-tiba ibunya ini ngebolehin? Sebenarnya bukan tanpa alasan ibunya Karim ini ngelarang Karim buat berhubungan dengan wanita Sunda. Karena dua kakak perempuannya Karim itu menikahnya sama orang Sunda. Tapi dalam pernikahannya, nggak tahu kenapa dua kakak perempuannya itu mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Nah setelah itu si Karim jadi mikir nih, apa jangan-jangan ibunya ini suka sama perempuan tadi yang ngobatin Mbak Ana, si Sri Melati itu. Ya dimana Sri Melati ini juga kan dekat banget kan tuh sama ibunya Karim. Sampai-sampai bisa dibilang apa ya? Mungkin Sri Melati udah nganggep ibunya Karim ini ya ibunya sendiri. Begitupun sebaliknya. Ibunya Karim udah nganggep Sri Melati ini sebagai anak. Oke lah, setelah kondisinya Mbak Ana udah mendingan, Karim pamit nih buat balik ke kosan. Karena sorenya dia mesti kerja nih kayak biasa. Singkat cerita, jalanlah ke kosan itu nggak ada masalah apa-apa sampai di depan pintu kosan yang modelan geser tuh. Sret, Karim buka kan, set. Baru dikit dia buka nih, tiba-tiba bro, nggak tahu dari mana keluar belatung yang jumlahnya lumayan banyak. Langsung bingung dong, wih kok banyak belatung di bawah? Apakah ada bangke atau apa nih? Cuma awalnya Karim nggak mau terlalu musingin lah. Dia langsung bersihin aja itu belatung-belatung. Tapi ketika dia pergi ke kamar mandi, dia buka seret, wah, kok makin banyak belatung di sini. Lebih banyak daripada tempat tadi. Karim jadi agak merinding tuh. Dari mana ini kan? Karena secara logika, pintu kamar mandi itu selalu ketutup rapat. Kalau Karim habis dari kamar mandi, pasti dia selalu tutup lagi itu pintu. Dan di dalam kamar mandi itu cuma ada satu lubang drain pembuangan air itu, dan itu pun ada pelindung ininya, pelindung biar serangga nggak bisa keluar gitu loh. Dan kamar mandi itu nggak ada yang jorok-jorok gitu loh, bersih. Ditambah lagi Karim ini kosannya itu di tengah-tengah perkotaan yang nggak kumuh lah. Jadi aneh aja gitu, kok bisa ada belatung tiba-tiba muncul di sini, nggak ada bangke atau apa. Cuma ya udahlah, akhirnya Karim kan udah capek, dia beresin aja itu belatung, dia bersihin, dibuang. Habis itu dia istirahat. Bener-bener udah lelah banget lah dia, apalagi waktu di rumah Mbak Ana tuh kemarin, dimana dia bener-bener gak ada waktu buat istirahat. Seminggu kemudian, Karim ini dapat kabar dari Mas Fahri, di mana katanya penyakitnya Mbak Ana ini makin parah. Sampai-sampai Mbak Ana ini makin ngawur ngomongnya. Dia ini bilang kalau dia pengen ganti nama jadi Sri Maulana. Dan ternyata Sri Maulana ini adalah nama yang dikasih sama Pak Jahuri. Karim bingung lah kan, gak paham nih kenapa tiba-tiba pengen ganti nama. Terus hampir setiap malam juga tuh Pak Jahuri sama Sri Melati selalu datang ke rumahnya Mbak Ana. Dan itu sampai tengah malam. Karena ya pas Mbak Ana ini kerasukan cuma mereka berdua nih yang bisa ngobatin. Ditambah Mbak Ana ini gak mau diobatin sama siapapun kecuali dua orang ini. Oke lah. Malam hari Mbak Ana kesurupan. Dan di sini kesurupannya itu Mbak Ana kayak nyeritain kejadian-kejadian di masa lalu. Dia itu seperti kerasukan orang-orang yang dulu udah meninggal. Yang dulunya pernah jahat gitu sama keluarga mereka. Sampai-sampai dia itu juga sering dimasukin sukma. Sukma ini bukan nama. Sukma itu kayak sukma dalam diri gitu loh. Yaitu sukma orang-orang yang gak suka sama keluarganya Karim. Terus Jumat siangnya Karim ini dikagetin sama kabar dari Mas Fahri yang ngasih tahu kalau Mbak Ana sekarang maksa nih pengen ikut sholat Jumat bareng Pak Jahuri. Pas beliau itu lagi ada di kediamannya Pak Jahuri. Anehnya Pak Jahuri ini gak ngelarang. Justru dia malah gak bolehin Mbak Ana ini ikut sholat Jumat. Alhasil ketika Pak Jahuri ajak Mbak Ana ini ke masjid, orang-orang yang ada di situ yang laki-laki semua pada bingung lah bro. Kenapa ini orang perempuan sholat Jumat?
Yang dimana di Indonesia itu nggak lazim. Dan Mbak Ana ini komplit pakai pakaian sholat, pakai mukena. Kayak yang pengen laksanain sholat Jumat bareng jamaah yang lain. Sampai-sampai karena ngelihat keanehan ini, ada beberapa mungkin seperti ulama gitu ya di masjid itu nyamperin dan terjadilah perdebatan di situ. Soal ya wanita nggak boleh ikut sholat Jumat. Tapi Pak Jahuri di sini ngasih alasan. Di mana kata dia yang ada di dalam tubuhnya si Mbak Ana ini adalah seorang wali Allah atau wali Allah gitu ya, yang pengen ngelaksanain sholat Jumat di masjid itu. Dan yang lebih anehnya lagi, nggak tahu kenapa tokoh-tokoh masyarakat sama ulama-ulama yang ada di situ nggak ada yang bertindak tegas. Apalagi sholatnya Mbak Ana pada hari Jumat itu ada di tengah-tengah saf cowok. Pas itu si Karim mikir ya, mungkin si Pak Jahuri ini emang orang yang paham agama kali. Dan mungkin emang menurut pemahaman agama dia, boleh nih cewek ikut sholat Jumat di barisan cowok pula. Menurut gue sih agak sesat ini. Oke lah kan, terus abis sholat Jumat, Mbak Ana diajak nih buat ziarah. Pergi ke makam keramat yang biasa penduduk sekitar itu bilang peziarahan Batu Lingga. Nah pas ziarah itu, Mbak Ana disuruh duduk di atas pusara makam keramatnya. Nggak tahu tuh tujuannya apa waktu itu. Bayangin duduknya di atas kuburan bro. Terus ketika udah kelar nih ziarahnya kan, tiba-tiba Mbak Ana kerasukan. Ternyata kerasukan itu sama salah satu sosok yang katanya mendiami tempat ziarah itu. Itu sosok kayak ngasih semacam wejangan atau pesan-pesan gitu ya, tentang kehidupan dunia gitu. Yang pada intinya hidup itu harus kaya raya. Dan juga harus nyeritain tempat-tempat yang ada di situ. Ditambah sosok yang ngerasukin Mbak Ana ini ngasih tahu soal apa-apa aja yang mesti dilakuin buat ngedapetin itu semua. Artinya kekayaan itu. Oke, sebelum kita lanjut cerita, gue mau ceritain sedikit soal masa lalunya Pak Jahuri ini. Jadi Pak Jahuri ini dulu pernah nikah, pernah punya istri, cuma gagal alias cerai. Karena ya istrinya itu udah gak kuat. Karena Pak Jahuri ini perbuatannya bisa dibilang semena-mena lah. Tambah Pak Jahuri ini suka judi, suka mabok. Wah parah lah pokoknya. Dan sering juga KDRT. Terus juga dia suka, maaf nih, main sama wanita malam. Terus dari istri pertamanya ini Pak Jahuri punya anak yang sayangnya udah meninggal ketika berusia 2 tahun. Nah setelah itu akhirnya istrinya ini minta cerai lah. Waktu berlalu, setelah perceraian itu, akhirnya Pak Jahuri ketemu lagi nih sama satu orang perempuan. Yang dimana dia bakal jadi istri keduanya, namanya itu Bu Jodah. Dan ya, selama sama istri barunya ini, Pak Jahuri nggak ada perubahan sama sekali tuh di sifatnya. Sampai-sampai karena parah KDRT-nya nih, Bu Jodah sampai, wah habis lah. Cuma dari pernikahan sama Bu Jodah ini, Pak Jahuri dikaruniai 6 anak bro. Banyak. Dan salah satunya adalah Sri Melati. Dulu Pak Jahuri ini juga kerja sebagai sopir. Sopir lintas kota. Kayak sopir trans gitu ya. Setelah bertahun-tahun jadi sopir, ngumpulin cukup modal. Akhirnya dia nyalonin diri nih. Jadi kepala desa. Dan di sini wih bro, karirnya tuh mulus. Gak ada hambatan. Sampai-sampai beliau ini jadi kepala desa itu selama 2 tahun. Dari kepala desa, Pak Jahuri terjun nih di dunia spiritual. Dan keputusan dia buat menjadi ahli spiritual ini sempat ditentang tuh. Dari ulama-ulama setempat gitu loh. Dan yang nentang ini bukan ulama-ulama receh gitu loh. Tapi ulama-ulama yang bisa dibilang masyhur lah di Kabupaten Serang itu. Kata ulama-ulama tersebut, apa yang dilakuin sama Pak Jahuri ini itu bertentangan sama syariat Islam. Makanya dilawan. Nah, seiring berjalannya waktu, Karim ini jadi sering ketemu tuh sama Sri Melati. Dan udah pasti sama Pak Jahuri juga. Dan sering kali tuh Pak Jahuri ngajak Karim nih ke rumahnya dengan alasan ya silaturahmi. Waktu itu pas lagi liburan, si Karim yang lagi ada di rumahnya Mbak Ana itu diajak ke rumahnya Pak Jahuri. Ya buat sekedar silaturahmi lah dan ngobatin Mbak Ana. Dan gak tahu kenapa Karim ini kayak dapet perlakuan istimewa gitu dari keluarganya Pak Jahuri sama anak-anaknya. Apalagi istrinya Pak Jahuri tuh si Bu Jodah yang tahu-tahu salaman cipika-cipiki. Nah Karim ini nggak biasa seperti itu.
Dia aja salaman sama Sri Melati aja dari jauh begini kan. Ini dicipika-cipiki. Dan yang lebih bikin Karim ngerasa aneh sama keluarga ini adalah, kok keluarga ini udah tahu banyak soal diri dia. Masuk ke awal Februari, Mas Fahri tiba-tiba ngasih sebuah nomor. Nomor HP-nya Sri Melati ke Karim tuh dikasih. Nah di sini Karim jadi agak curiga gitu loh nih. Jangan-jangan Mas Fahri pengen gue lebih deket nih sama Sri Melati. Ditambah lagi Mas Fahri ini kayak, ayo cepetan nih hubungin. Nyuruh cepet-cepet gitu loh buat ngontak. Ya udahlah kan. Karim iseng nih. Dia hubungin tuh Sri Melati. Dia kirim pesan. Ternyata Sri Melati ini udah punya nomornya Karim duluan. Dan dia udah nunggu lama tuh buat si Karim yang duluan ngechat atau ngirim pesan. Dan Sri Melati ini alasannya kenapa nggak chat duluan? Karena dia malu. Nggak berani mulai duluan. Alhasil dia nungguin si Karim tuh. Nah seiring berjalannya waktu, ternyata Karim menemukan kalau Sri Melati ini orangnya asik. Dan disitu mereka jadi sering ngobrol, sering ya chattingan lah. Dan Sri Melati pun juga sering ngasih-ngasih perhatian kecil tuh buat Karim. Kadang juga mereka ini telepon-teleponan tuh sampai berjam-jam. Nah singkat cerita, besok malamnya itu ada satu momen di mana Karim ini lagi barengan sama Mas Fahri. Dan tiba-tiba Mbak Ana itu kerasukan lagi. Kali ini ngaku sosok itu dari salah satu makam yang ada di Batu Lingga. Sosok itu bilang kayak gini. Menikahlah dengan Sri Melati. Dia perempuan yang sangat baik, lembut. Bersamanya, hidup kamu akan menjadi lebih sukses lagi. Di sini sontak si Karim kaget. Kenapa kaget? Baru kali ini dia berhubungan sama cewek. Terus ada makhluk-makhluk bukan manusia itu kayak ngedukung gitu loh. Ngelibatin bukan orang. Sampailah kita di bulan Juni tahun 2019. Mbak Ana waktu itu minta duit nih ke Karim. Dan nominalnya itu bisa dibilang lumayan. Katanya itu buat ngebeli beberapa perlengkapan pernikahan. Nah Karim gak tahu kenapa waktu itu ya aja tuh. Dikasihlah duit ke Mbak Ana kan. Dan setelah Mbak Ana beli-beli barang-barang pernikahan itu, barulah Mbak Ana ini ngasih tahu kalau semua barang-barang pernikahan yang udah dibeli itu buat nanti. Pernikahan si Karim sama Sri Melati. Ya kaget lah orang tahu-tahu begitu kan. Ada mah nikah ngobrol dulu nih mau apa enggak gitu kan segala macam. Ini udah langsung dibeli barang-barang pernikahannya. Termasuk ada bapaknya Karim juga tuh, kaget dia. Cuma Karim sama bapaknya ini kayak kena sirap. Gak bisa nolak. Mereka setuju-setuju aja tuh. Habis sholat asar, berangkat nih mereka ke rumahnya Pak Jahuri. Bener aja. Sampai di sana, keluarganya dari Karim tuh bener-bener kaget. Karena ternyata mereka ini ngobrolin tentang pernikahan gaib. Dan ngobrolnya udah serius banget. Sampai akhirnya Karim, bapaknya, Mas Fahri sama Mbak Ana nginep tuh di rumahnya Pak Jahuri. Terus dari maghrib tuh sampai tengah malam yang dilihat Karim itu cuma pertunjukan orang lagi kerasukan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ana sama Bu Jodah nih. Ini dua orang kerasukan mulu. Dan pas kerasukan itu Karim sebenarnya ngeliat kalau bergantian tuh sosok-sosok keluar masuk ke dalam tubuh orang-orang itu. Nah di waktu seperti itu Pak Jahuri pergi ke kamarnya. Nggak tahu ngapain. Pokoknya semacam kamar khusus buat dia lah. Karim, bapaknya sama Mas Fahri cuma diem itu bengong ngelihat orang kerasukan. Cuma kerasukannya itu nggak rusuh bro. Kerasukan ya kerasukan aja, cuma nggak ngamuk, nggak apa. Nah di sini Sri Melati tiba-tiba nawarin Karim sama Mas Fahri nih buat mau nggak dibukain mata batinnya supaya kalian bisa ngelihat apa yang sebenarnya lagi terjadi. Dan mereka di sini ngeiyain aja tuh, iya aja, nggak ada penolakan, dibukalah mata batinnya. Yang aneh di sini. Dibuka mata batinnya yang katanya Sri Melati buat melihat apa yang terjadi. Di sini justru Karim sama Mas Fahri itu nggak ngelihat ada yang aneh. Singkat cerita, menjelang subuh, pas Karim sama Sri Melati duduk bareng tuh sama bapaknya Karim di ruang tamu. Tiba-tiba Sri Melati ini ngedeketin si Karim kayak sampai sedekat ini. Terus dia begini nih. Disenderin palanya ke bahunya Karim padahal waktu itu ada bapaknya. Ada bapaknya.
dia berani kayak gitu. Ditambah lagi tiba-tiba Sri Melati ngomong kayak gini, mau nggak istirahat di kamar aku? Tapi di situ Karim langsung nolak, enggak. Karena dia takut gitu loh. Takut kalau dia turutin, ya apa yang ada di pikiran bapaknya? Anak gue berduaan sama yang belum muhrim, belum sah. Beberapa hari kemudian, Karim sama bapaknya mutusin buat pulang tuh ke rumah mereka yang ada di daerah Cilegon. Dan di situ bapaknya Karim ini cerita soal apa yang terjadi di rumahnya Pak Jahuri itu. Cerita. Nah si ibunya ini kaget. Emang sih, ya si ibu ini emang ngebolehin si Karim buat nikah gitu ya sama wanita Sunda. Tapi ya menikah dengan normal gitu loh, dengan sewajarnya, bukan pernikahan gaib. Hari-hari berikutnya berjalan normal kayak biasa tuh. Dan semenjak waktu itu, Mbak Anah udah gak sering kerasukan lagi. Sementara hubungan Karim sama Sri Melati makin deket tuh. Ya bisa dibilang mereka pacaran lah nih. Dan rencananya Karim ini bakal ngelamar Sri Melati di bulan Juli. Sesuai apa yang dipenginin sama Sri Melati itu. Awalnya Karim ngeliat Sri Melati ini wanita baik gitu ya. Wanita apa ya, lembut, solehah. Sampai tiba waktunya tuh ketika Karim melamar Sri Melati. Di dalam proses lamaran itu, awalnya fine. Awalnya lancar-lancar aja, normal. Sampai di pertengahan acara, Mbak Yuli, kakak perempuannya Karim, angkat bicara tuh buat ngasih pendapat. Dia bilang gini, gimana kalau pernikahannya diundur aja tahun depan? Yah, mereka semua bingung dong. Dan agak kaget juga kenapa kok Mbak Yuli tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dan di situ mukanya Pak Jahuri sama Bu Joda juga kelihatan kayak yang marah gitu, kayak kecewa. Nah dari sini terjadilah perdebatan tuh, dimana pihak Pak Jahuri ngotot dan pengen ngelakuin pernikahan secepatnya. Wah, terjadilah perdebatan sampai akhirnya Mbak Yuli ngalah. Karena ternyata sebagian besar dari pihak keluarga Karim juga pengennya Karim ini nikahnya nggak diundur. Dan usut punya usut, kenapa Mbak Yuli tiba-tiba pengen pernikahannya Karim ini diundur? Karena dia ini punya perasaan nggak enak. Dia itu kayak ragu gitu loh sama keluarganya Pak Jahuri dan Bu Joda. Singkat cerita, selesai lamaran itu, sikapnya Sri Melati berubah. Gak kayak biasanya. Bukan gue maksud dia berubah jadi dingin atau apa. Lebih berani. Ini kan belum sah ya, ini baru lamaran. Tapi Sri Melati udah berani nyium, berani meluk-meluk. Pokoknya gimana ya, kayak haus kasih sayang lah gitu ya. Tapi dalam hati Karim masih bertanya-tanya, kok bisa Sri Melati ini berubah drastis kayak gini? Apa karena si Karim ini udah jadi calon suaminya? H-7 pernikahan. Malam itu Karim pulang kerja, lembur dia. Pulang kerja sekitar jam 1 malam. Dan Karim juga udah ngangkos lagi setelah lamaran kemarin. Pulanglah dia ke rumah nih kan. Nah, di perjalanan pulang ke rumah, dia ini ketemu sama kupu-kupu. Yang gak tahu kenapa Karim baru ngeh kalau kupu-kupu ini ngikutin dia terus dari tempat kerja dia sampai di depan rumah. Padahal dari tempat kerjanya dia ke rumah itu lumayan jauh. Makan waktu kurang lebih 1,5 jam. Tapi ini kupu-kupu terus ngikutin. Bahkan sampai masuk ke dalam rumah tuh. Tapi ketika Karim masuk ke kamar tidur, kupu-kupu ini cuma diem di ruang tamu. Nah gak tahu maksudnya apa. Tapi Karim gak mau mikir yang aneh-aneh. Dia pikir, ya sudahlah. Toh yang ikut juga kupu-kupu ini. Udah tuh, dia istirahat. Dia rebahan di atas kasur, dia bakar rokok nih. Zas. Selang beberapa menit kemudian, lagi asik-asik ngerokok nih. Dia ngedenger suara. Itu suara macan. Jelas banget sampai-sampai Karim tuh kayak, ada macan sini. Kaget dia. Dan suara itu gak cuma sekali, 2-3 kali itu suara. Cuma lagi-lagi mikir logika ya. Mana mungkin ada macan di dalam rumah. Soalnya ya rumah si Karim ini gak di tengah hutan kali bro. Dia itu di tengah-tengah kota. Kalau di dalam hutan oke lah, masih wajar. Cuma lagi-lagi udahlah. Udah jam tengah malam begini, bodo amat lah dia. Dia lanjut tuh matiin rokok, terus dia tidur. Besok harinya, ternyata suara auman macan itu masih terngiang-ngiang di kepala dia. Sampai akhirnya dimutusin buat cerita ke bapak sama ibunya. Dan bapak sama ibunya setelah ngedenger cerita itu, mereka bilang, di antara keturunan dari leluhur mereka, baru bapak sama ibunya Karim yang katanya pernah melihat sosok macan itu. Jadi sosok macannya pernah muncul waktu itu pas kakeknya Karim ini meninggal.
Selebihnya, Bu Marina atau ibunya Karim ini ketemu cuma lewat mimpi. Atau cuma sekedar bisa ngerasain kalau sosok itu hadir. Tapi nggak bisa ngelihat. Jadi menurut ceritanya bapak sama ibunya Karim, sosok macan ini adalah sosok yang selalu nemenin kakeknya dulu. Pada akhirnya nih guys, girls, tibalah hari pernikahan antara Karim sama Sri Melati. Dan acara waktu itu bisa dibilang lancar. Nggak ada hambatan. Cuma ada beberapa perlakuan aneh yang diterima sama keluarganya Karim. Di situ pihak dari keluarganya Pak Jahuri seolah-olah tuh kayak yang nggak peduli gitu loh sama keluarganya Karim. Sampai-sampai keluarganya Karim yang datang kan dari jauh gitu kan capek itu nggak dikasih istirahat. Mereka malah istirahat di rumah tetangga. Padahal di dalam rumahnya Pak Jahuri itu ada 3 kamar yang nggak kepake. Bisa lah gitu disuruh istirahat di dalam gitu kan. Toh acaranya juga di rumah. Cuma lagi-lagi Karim mikir positif lah. Mungkin mereka emang gak bermaksud seperti itu. Sampai akhirnya malam keluarganya Karim pulang lah nih ke Cilegon. Dan ninggalin Karim sendirian di rumah itu. Dengan status udah jadi suaminya Sri Melati. Awalnya Karim ini gak ngerasain ada yang aneh sama Sri Melati. Ya layaknya malam pertama gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika mereka berhubungan suami istri, mukanya Sri Melati ini aneh. Karim sering ngeliat ketika lagi berhubungan itu, mukanya Sri Melati ini berubah-berubah. Kadang cantik, kadang kayak sekelebat mukanya kayak kok kayak wanita tua, terus sekelebat kayak serem gitu mukanya. Padahal Sri Melati ini beneran masih muda bro, masih 19 tahun. Sedangkan si Karim itu 26 tahun. Masih pada muda lah, nggak mungkin mukanya udah tua. Nah awal-awal pernikahan, setiap kali Karim pulang kerja, Sri Melati itu pasti aja kerasukan mulu. Yang dimana sosok yang ngerasukin itu dari tempat si Karim kerja. Cuma ya 1 bulan sampai 8 bulan permasalahan bisa dibilang masih bisa diatasi lah. Nggak ada kendala-kendala yang berat. Mbak Anah juga katanya sekarang udah nggak kerasukan lagi. Cuma kakak perempuan ketiga si Karim nih, yang namanya itu Mbak Iha, yang awalnya baik-baik aja, sekarang tuh lumpuh. Gara-gara diobatin sama Pak Jahuri dan Sri Melati. Kata mereka, kata Pak Jahuri yang ngobatin nih, Kak Iha ini atau Mbak Iha ini selalu datengin sama sosok yang suka sama dia. Sampai-sampai saking susahnya dilepasin, sosok ini mesti diilangin secara paksa. Dan karena itulah kakinya Mbak Iha jadi lumpuh. Dan kalau jalan tuh mesti dibantuin sama orang. Awalnya keluarga Karim mikirnya itu penyakit medis. Tapi setelah dicek medis, itu nggak ada penyakit sama sekali. Sampai-sampai dokter yang nanganin tuh bingung. Dan kurang lebih udah 2 tahunan Mbak Iha ngejalanin hidupnya kayak gitu. Beberapa orang pintar dari kalangan ulama, kiai, Pak Haji, pokoknya ahli-ahli spiritual itu mereka datengin buat ngobatin Kak Iha. Dan dari semua yang datang itu, ahli-ahli spiritual itu, mereka semua bilang hal yang sama. Kalau Mbak Iha ini diguna-guna sama orang. Dan yang ngelakuin guna-guna itu adalah besan dari keluarga Karim. Siapa lagi? Kalau bukan Pak Jahuri sama anaknya. Awalnya mereka nggak percaya. Mereka nganggapnya ini bukan, ini pasti dari orang lain. Tapi kejadian-kejadian selanjutnya itu pelan-pelan membuktikan kalau emang bener yang udah ngelakuin itu dari pihak keluarganya Pak Jahuri. Cuma untungnya Mbak Iha ini ketemu sama 1 orang laki-laki yang sayang sama dia secara tulus. Namanya Nasuha, calon suaminya Mbak Iha. Nasuha di situ inisiatif buat ngebawa Mbak Iha ke pengobatan alternatif lain. Pokoknya ke salah satu kiai terkemuka yang ada di Cilegon. Dan ini kiai ternyata bener gitu loh. Dan setelah dari situ Mbak Iha ini berangsur-angsur sembuh sampai dia sembuh total. Nggak lama Nasuha ngelamar Mbak Iha. Setelah itu mereka menikah dan mereka dikasih tuh anak 1. Kita balik lagi ke ceritanya Karim nih. Nah, masuk ke 8 bulan pernikahannya Karim. Sri Melati, karena mereka sering berhubungan suami istri, akhirnya hamil. Dan itu namanya orang istri hamil gitu kan dikasih anak, seneng bukan main dong. Dan di masa kehamilan Sri Melati, pastinya dia nggak lagi ngurusin tamu-tamu yang datang. Maksudnya tamu-tamu ini ya tamu-tamu yang minta buat diobatin gitu loh. Sri Melati diganti itu sama kakak perempuannya. Dan kakak perempuannya ini udah nikah, punya 1 anak. Cuma kakak perempuannya ini bisa dibilang toksik.
Kerjaannya ngomongin mertua mulu. Pokoknya aduh nggak enak lah. Pernah waktu itu ada satu kejadian. Ada satu pemuda nih yang datang ke rumahnya Pak Jahuri buat nyari si kakaknya itu. Katanya ini laki-laki diputusin. Dan laki-laki ini ngaku kalau dia itu udah berkorban banyak lah buat si kakaknya Sri Melati ini. Dalam hati si Karim mikir, udah nikah kok masih ada laki-laki yang datang ngaku-ngaku begitu. Jangan-jangan dia selingkuh atau gimana. Itu satu. Kedua ada lagi namanya Lian. Dan kakak iparnya Karim ini kepergok juga. Pernah jalan sama ini orang. Cuma hubungan sama Lian ini juga gak lama. Karena Lian ini mergokin kakak iparnya Karim itu suka jalan sama om-om. Pokoknya ini gak bener lah. Oke, balik lagi. Selang beberapa bulan mereka ngadain tuh acara 7 bulanan. Di rumahnya Pak Jahuri of course. Dan sampai keluarga besar dari Cilegon, keluarga besar Karim pun datang. Pas datang pertama kali ke rumah itu, keluarganya Karim gak nemuin ada hal aneh. Tapi ibunya Karim nih sama anak-anak yang lain kaget. Soalnya mereka ini gak sengaja ngeliat ada sajen di salah satu kamar di rumahnya Pak Jahuri. Cuma mereka ini pura-pura gak tahu. Dan juga Mbak Iha, dia juga nemuin hal yang aneh di kamar mandi. Di situ kayak ada benda pusaka, semacam kayak keris, dibungkus pakai kain putih. Di atas baskom yang isinya itu kembang 7 rupa. Gimana ya, ini kayak semacam ritual. Tapi lagi-lagi Mbak Iha di situ juga pura-pura nggak tahu dan ngebiarin aja. Sedangkan adik perempuan Karim namanya Via sempat kaget juga tuh ketika masuk ke kamar mandi yang satunya lagi. Di situ Via ngeliat ada kembang 7 rupa juga dan ada pocong yang lagi berdiri di depan kembang 7 rupa itu. Kayak yang lagi apa ya? Ibaratnya ngejagain. Nah, ngedengar cerita-cerita dari saudara-saudaranya ini, si Karim ngerasa aneh dong karena dia selama tinggal di situ nggak pernah nemuin tuh yang kayak gitu. Ya karena emang nggak ada sama sekali. Nah sementara kemarin malamnya tuh si ibunya, bapaknya Karim sekeluarga tuh datang juga kan ke rumahnya Pak Jahuri. Pak Jahuri buat sekalian ngomongin soal kerjaan nih. Nah ngobrol-ngobrol gitu sampailah di jam 10 malam. Di situ Ari itu adiknya si Karim ini. Dia itu bilang kalau mau nginep di rumahnya Pak Jahuri ini. Ya udah dikasihlah tuh kamar sama Pak Jahuri. Kamarnya itu sebelahan sama kamarnya Karim. Dan di depan kamarnya Ari itu ruang keluarga. Yang dimana di situ ya cuma ada beberapa lemari sama kursi. Nah masuk malam hari si Ari ini dikagetin sama pemandangan yang bisa dibilang nyeremin. Dimana dia ini ngelihat dari pintu kamar dia yang kebuka dikit nih. Ari ngelihat dari celah pintu itu Pak Jahuri bersila sambil megang sesuatu di tangannya dia. Terus mulutnya itu kayak yang lagi komat kamit baca-baca mantra. Ari nggak tahu nih ini orang ngomong apa karena kedengaran samar-samar. Nah selang beberapa menit Ari ngelihat lagi ke arah Pak Jahuri yang dimana sekarang dia lagi ngobrol nih sama satu sosok. Sosoknya tuh tinggi, wah gede, dan di kepalanya itu ada tanduknya. Nggak tahu apa yang diomongin tapi Pak Jahuri itu cuma ngangguk-ngangguk aja. Habis itu dia pergilah, nggak tahu kemana. Dari situ Ari nggak bisa tidur sampai jam 4 subuh. Nah di jam segitu Ari nelpon nih si Karim yang kamarnya ada di sebelah. Dia takut nih buat keluar kamar. Telepon tuh kan, mas tolong mas Ari pengen pulang aja. Alasannya ya karena ini udah subuh gitu kan, dia pengen cepet-cepet pulang. Ya udahlah Karim iyain nih. Cuma dia tahu kalau ada yang nggak beres nih sama adiknya. Karim anterin lah tuh si Ari kan buat pamitan sama Sri Melati dan keluarganya ada di situ. Nah keluarlah nih Ari dari rumah itu. Terus dia mau naik sepeda motornya nih. Nah di situ ketika lagi nyalain motor nih, nggak sengaja dia nengok ke belakang begini. Di atas rumahnya Pak Jahuri itu ada yang duduk. Kuntilanak duduk ngelihat ke arah Ari. Nggak pakai pikir panjang, cabutlah si Ari ini kan, breng. 22 Oktober 2020 lahirlah nih anak dari Karim dan Sri Melati. Dikasih tuh namanya Zidna Ilma. Dan setelah 2 minggu kelahiran anak mereka tuh langsung ngadain yang namanya akikah. Ibunya Karim sekeluarga datang lagi tuh ke rumahnya Pak Jahuri buat ya sekedar bantu-bantu lah persiapan untuk acara itu. Cuma di sini Karim baru tahu perlakuan keluarganya Pak Jahuri ke keluarganya dia nih. Itu bisa dibilang sama sekali nggak baik lah, kayak semena-mena gitu. Pas baru datang juga nih keluarga Karim itu kayak dicuekin sama Pak Jahuri. Termasuk istrinya si Karim, Sri Melati juga begitu. Dan pas nyampe itu bukannya disuruh istirahat atau apa,
malah disuruh-suruh. Kayak tolong bikinin kue, tolong siapin ini, bikinin. Wah, udah kayak tukang aja gitu. Sementara keluarganya Pak Jahuri ini cuma ongkang-ongkang kaki doang begini. Dan ketawa-ketawa. Ditambah lagi, mereka itu cuma ngeliatin gitu. Nggak ngebantuin apa-apa. Semuanya tuh keluarganya Karim yang ngerjain. Padahal acara ini diadain di rumahnya Pak Jahuri. Harusnya ya layaknya manusia gitu kan. Keluarga itu bareng-bareng. Ngerjainnya bareng-bareng, saling bantu-membantu. Ini mah kagak. Dah, singkat cerita, acara akikahnya dimulai tuh. Nah, di sini Karim nggak sengaja ngedenger omongan adeknya si Via, yang dimana dia bilang, emangnya kita di sini pembantu ya? Kok dari kemarin kita mulu yang kerja, mereka nggak bantuin apa-apa? Mereka cuma nonton. Wah, marah lo tuh di situ Via kan. Cuma akhirnya Mbak Yuli itu coba buat nenangin. Katanya, ya udahlah demi abang gitu kan, demi si Karim. Karim juga ngerasa kalau ini bener-bener nggak enak gitu loh. Masa iya keluarganya Karim semua yang ngerjain. Di situ Karim sampai minta maaf lah tuh kan. Karena jujur dalam hati dia sebenarnya juga gondok nih sama besannya dia. Kok sampai begini? Habis itu Karim mutusin buat pergi ke kamarnya nih. Pengen nemuin bininya tuh, Sri Melati, yang lagi ada dalam kamar sama si anaknya tuh Zidna. Nah di situ Karim marah-marah. Apa uang yang aku kasih untuk acara ini masih kurang? Sehingga keluarga kamu sama sekali nggak menghargai kehadiran keluarga aku. Bahkan mereka nggak bantu sama sekali acara ini. Mama kamu dari kemarin kelayapan nggak jelas sama kakak kamu itu. Mereka nggak kelayapan. Mereka ke pasar beli kebutuhan buat acara ini. Kebutuhan apa? Semuanya udah aku siapkan H-7 sebelum acara ini. Dan pulang dari pasar mereka sama sekali gak beli apa-apa tuh. Nah pas Karim lagi emosi sama istrinya, tiba-tiba Sri Melati ini berulah. Dia kesurupan bro. Dan disitu Karim bukannya takut, tapi dia kesel. Kenapa nih orang setiap kali ada masalah kok kesurupan mulu? Kamu jangan sekali-sekali menyakiti cucuku. Woi. Siapapun kamu yang ada dalam tubuh istriku, aku gak peduli. Kamu gak punya hak apapun atas rumah tangga kami. Surga nerakanya itu tanggung jawab saya. Kamu gak usah ikut campur. Wah makin lama debat makin panas tuh. Dan karena saking kencengnya suara itu, wah keluarga-keluarga pada masuk. Sampai akhirnya untuk menghindari keributan yang makin parah, ibunya si Karim sama keluarga akhirnya mutusin buat pulang. Nah di situ Karim sebenarnya pengen ikut pulang juga gitu loh. Karena males ada di rumah itu kan. Kondisi lagi gak enak. Dia pengen ikut pulang tapi ibunya ngelarang. Dia bilang, Nak, kamu tetap di sini. Jangan ikut. Sekarang kamu itu ayah yang bertanggung jawab mendidik anak dan istrinya. Insya Allah di masa depan anak perempuanmu itu akan menjadi wanita yang cerdas dan solehah. Ibu bisa lihat dari auranya. setelah mereka pulang, wah Karim langsung tuh masuk ke dalam kamar, diem aja tuh. Dan gak lama masuklah nih Sri Melati sama si Zidna tuh ke dalam kamar juga. Dia minta maaf soal kejadian tadi. Tapi si Karim masih gondok tuh, dia cuma diem aja. Dia tiduran tuh di sebelah anaknya yang sekarang udah ditaruh di atas kasur. Tiduran sambil ngeliatin si Zidna. Sementara Bu Jodah itu asik ngerumpi tuh di depan rumah. Ngomongin kejelekan keluarganya Karim. Awalnya Karim cuma diem aja tuh, gak peduli sama sekali. Tapi lama-lama, ya gimana sih? Diomongin kayak gitu lama-lama emosi. Dia bilang ke istrinya, itu mama kamu mulutnya gak bisa diem ya? Masih aja ngomongin keluargaku dengan suara lantang kayak gitu. Apa gak malu sama tetangga? Ngebicarain aja jelekin besan keluarga sendiri. Diomelin kayak gitu, keluarlah nih Sri Melati kan. Pengen negor maknya, ya kan. Keluar nih ditegur maknya nih gak terima. Dia bilang kan sambil teriak-teriak gitu Karim bisa denger. Oh, jadi kamu sekarang lebih belain suami kamu dibanding mama. Abis itu tantrum nih orang. Masuk ke dalam rumah, marah-marah sambil nangis. Diacak-acak tuh perabotan rumah. Terus semua makanan acara akikah itu dibuang sama Bu Jodah. Dan tiba-tiba si Bu Jodah ini entah gimmick dia atau gimana, dia kesurupan. Cuma di situ Karim bodo amat lah.
Gak peduli kesurupan atau gimana. Selang beberapa menit kemudian, gak lama si Karim dipanggil tuh sama Pak Jahuri buat nemuin Bu Jodah yang katanya lagi kerasukan. Dan dari situ anehnya tiba-tiba Bu Jodah ini kayak nangis-nangis melukin si Karim terus minta maaf. Ya si Karim gimana ya, namanya orang tua udah minta maaf kayak gitu kan. Ya udahlah, dia lupain emosi dia tadi. Ya udah, dia juga minta maaf gitu kalau keluarganya ada salah atau apa. Tapi nggak tahu dah ini Bu Jodah bener ngeselin banget. Dia kesurupan lagi bro. Dan sekarang itu ngakunya dia ini leluhurnya si Karim yang ngerasukin nih. Nah Karim cobalah berinteraksi nih sama yang udah ngerasukin kan. Dia bilang, "Siapa kamu?" Saya adalah leluhur kamu. Saya adalah Ibrahim. "Maaf, kalau boleh tahu kamu keturunan keberapa dari leluhurku?" Aku adalah yang keempat dari 7 turunanmu. Nah setelah sosok itu bilang kayak tadi, Karim merasa aneh. Karena setahu dia, 7 turunan dari leluhur si Karim yang keempat itu namanya bukan Ibrahim. Karena Karim ini bener-bener apal gitu sama garis keturunan dia sendiri dari yang pertama sampai ke 7. Dan yang keempat itu bukan Ibrahim. Tapi belum selesai ngomong sama si sosok yang tadi keluar, masuk lagi yang lain. Yang katanya sekarang ngakunya itu adalah jin suruhan mantan pacarnya Karim. Pokoknya ini jin yang ngerasukin ngancem-ngancem lah. "Aku akan ganggu keluarga kamu biar hancur dan kamu cerai." Habis dari situ ini sosok keluar, masuk lagi yang lain. Capek bener gua. Keluar masuk. Cuma sosok yang terakhir ini diem aja. Diem gak ngomong apa-apa. Dari situ Bu Jodah langsung dibawa lah tuh masuk ke kamarnya Pak Jahuri. Besoknya Karim ini ngerasa dia tuh bener-bener udah gak nyaman tinggal di situ. Cuma ya mau gimana lagi, terpaksa gitu karena belum punya tempat tinggal sendiri. Dan kenapa gak betah? Soalnya Pak Jahuri sama Bu Jodah itu ngelarang Karim sama istrinya buat keluar dari rumah itu. Ditambah lagi kan kemarin pas acara akikah, ribut tuh antar keluarga. Tapi ya ada beberapa hal yang mau gak mau Karim ini mesti terlibat di dalam rumah itu. Kayak pengobatannya Pak Jahuri, nemenin tamu-tamu yang datang ke rumah, yang mau berobat atau apalah. Belum lagi si Pak Jahuri ini kadang ngelibatin masalah pribadinya ke Karim. Kayak mau beli tanah nih, tapi maksa. Jadi Pak Jahuri ini nyuruh Karim buat ngelakuin semacam negosiasi gitulah. Negosiasi tentunya bukan secara baik-baik karena maksa si penjual itu buat tanda tangan sesuai harga yang disepakati sama si Pak Jahuri. Belum lagi Karim ini suka diajak ziarah ke makam-makam yang gak ngerti ini makam siapa. Gak jelas. Cuma lagi-lagi Karim bertahan. Karena ya dia ingat sama anaknya di situ di rumah itu. Nah pada suatu hari Karim dapat kabar nih dari keluarga besarnya di Cilegon. Kasihlah beberapa foto via WA tuh. Dimana Karim ini dikasih foto ayam mati bro. Jumlahnya tuh kurang lebih 12 ekor. Matinya nih aneh, bukan karena virus atau apa, tapi kayak ada benjolan di kepala ayam itu. Mereka ngejelasin kalau ayam itu mati tiba-tiba setelah makan makanan dikasih sama Pak Jahuri. Ini makanan ya bisa dimakan orang gitulah. Dan untungnya keluarganya Karim itu nggak nyentuh makanan itu. Jadi makanan yang tadinya mau dikasih ke keluarganya Karim, karena keluarganya Karim gak ada yang makan sama sekali, dikasihlah tuh ke ayam. Alhasil itu ayam semuanya pada mati, gak tahu ada apa di makanan itu. Nah dari situ keluarganya Karim cuma bisa pesen, hati-hati bener dah sama keluarganya Pak Jahuri ini. Termasuk sama si Melati. Waktu itu hidup si Karim makin bingung aja, makin pening pala dia. Sebenarnya bisa aja gitu loh si Karim nyerahin bininya. Cuma Karim masih mikirin gimana nasib anaknya nanti si Zidan itu. Zidna. Lah seminggu dari kejadian Mbak Anah sama Mas Fahri pulang tuh ke Cilegon. Dan di sini Mbak Anah mulai kumat lagi. Hari itu Karim kerja dan malamnya dia dapat kiriman video nih. Yang ngirim tuh adanya Karim yang isinya itu Mbak Anah lagi kerasukan Bu Jodah. Dan sosok yang ngerasukin ini bilang, "Pokoknya kalau sampai anak saya diceraikan sama anakmu, akan saya habisi kalian semua." Dan emang pas Karim perhatiin, dari raut mukanya Mbak Ana sama cara bicaranya itu kok jadi mirip banget Bu Jodah. Besok harinya Karim mutusin buat pulang lah tuh ke Cilegon, ke rumah orang tuanya.
Yang gue maksud mereka nggak boleh keluar rumah di awal itu, maksudnya mereka tuh nggak boleh punya rumah sendiri, ngerti gak lo? Mesti tinggal di situ. Nah, sampai di Cilegon, itu rumah ternyata udah kosong. Ditanya lah kan ke keluarga itu, kenapa ini kemana orang-orang kan? Ternyata mereka tuh pada pindah ke rumahnya Mbak Yuli. Nah, pakai pikir panjang, Karim langsung tancap gas tuh motornya ke arah rumahnya Mbak Yuli. Nah bener, semua keluarga pada ngumpul di sana. Habis parkirin motor, Karim jalan nih mau masuk ke dalam rumah kan. Nah dari situ dia udah ngedenger suaranya Mbak Anah yang lagi kerasukan. Karim masuk lah tuh kan. Dia ucap salam, assalamualaikum. Nah tiba-tiba Mbak Anah nih sadar. Seolah-olah sosok itu kayak keluar aja tuh gitu. Nggak mau Karim ini tahu apa yang lagi diomongin. Dari situ mereka sekeluarga akhirnya diskusi nih. Buat cari cara apa yang bakal dilakuin ke depan nanti. Terus di sela-sela obrolan itu, Mbak Yuli cerita kalau semalam dia mimpi. Dia mimpi ngelihat si Karim itu lagi ditanduk sama makhluk-makhluk gak jelas. Yang dimana semuanya itu badannya hitam, berbulu, besar-besar, dan ada tanduknya. Dan itu banyak banget, gak tahu si Karim ini mau dibawa kemana. Cuma dari semua makhluk yang ada di situ, Mbak Yuli kenal sama satu orang. Ada Pak Jahuri di situ. Sama 2 sosok wanita yang mukanya ketutupan sama kain. Nah pas diceritain kayak gitu, ibunya Karim sama Mbak Ana langsung sinkron nih. Karena ternyata mereka itu juga mimpi hal yang sama. Pada bingung lah kan. Ini kok bisa 3 orang mimpiin hal yang sama. Terus Mbak Ana cerita juga nih. Kalau dia pernah dalam kondisi kerasukan kayak biasa gitu ya. Nah dia ini kayak dapat semacam vision. Pas lagi kerasukan itu. Vision itu artinya penglihatan. Dia ngelihat Sri Melati itu, maaf ya, lagi berhubungan intim sama sosok makhluk gede. Tepat di kabar Karim dan ada Karimnya. Cuma Karimnya di situ tidur pules. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa di atas kasur itu. Dan setelah berhubungan intim itu, Sri Melati itu udah ngebersihin badan kayak biasa, kayak abis berhubungan sama suami istri biasanya. Nah di situ Karim baru ngeh. Kalau sempat beberapa kali dia itu ngelihat rambutnya Sri Melati itu basah. Kayak abis dicuci gitu terus diandukin tapi kan gak kering full ya kan, masih agak basah. Nah kayak gitu. Itu tepatnya si Karim ngelihat pas dia lagi bangun mau sholat subuh. Ngobrol-ngobrol singkat cerita jam 9 malam. Hujan turun tuh. Dan Karim langsung ngerasa kalau suasana mendadak jadi gak enak. Padahal ada 13 orang di rumah itu. Dan semuanya tuh pada ngumpul di ruang tamu. Nggak lama dari situ Mbak Ana, Mbak Iha, ibunya Karim, bapaknya Karim, dan yang lainnya tiba-tiba mual-mual tuh. Wah, enek lah. Sampai muntah-muntah. Cuma bukan muntah biasa nih. Muntah darah coy. Anaknya Mbak Ana itu nangis-nangis kesakitan perutnya. Dan Mas Fahri tiba-tiba kayak orang hilang kesadaran. Ngamuk-ngamuk pengen ngabisin anaknya sendiri. Si Karim sontak langsung coba dong buat nyadarin Mas Fahri. Mas, kenapa mas? Itu anakmu mas. Cuma tetap aja dia itu kayak masih kayak orang yang linglung. Sementara keadaan di luar tuh masih hujan deras tuh. Dan di tengah-tengah suara hujan itu samar-samar kedengeran nih. Kayak ada suara yang ketawa. Ditambah juga ada suara ayam berkokok ngelilingin rumah itu. Nggak lama, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Cuma pas dibuka, itu nggak ada siapa-siapa. Makin aneh lah Karim kan, makin ngeri dia ngeliat kondisi itu. Sementara si Mbak Ana udah sadar nih dari kesurupannya dia. Wah ngeliat anaknya tuh, ya kan namanya Dikri. Itu perutnya membesar tiba-tiba coy. Dan sakit, makanya tadi dia teriak-teriak kesakitan. Karena perutnya tuh tiba-tiba membesar. Kayak balon ditiup tuh, gede. Semenjak kejadian itu, Karim mulai sakit hati. Sama keluarga mertuanya dia, bahkan sama istrinya sendiri. Jadi beda dari yang dulunya si Karim ini suka ngobrol-ngobrol sama Pak Jahuri. Sekarang tuh agak mulai jaga jarak. Dan mencoba buat menghindari momen-momen barengan nih. Kayak acara keluarga atau semacamnya. Sampai beberapa bulan kemudian, Karim ini dipaksa buat ikut lagi-lagi wisata ziarah. Keliling Jawa tuh sama Pak Jahuri sekeluarga, termasuk putrinya si Karim, Zidna, yang waktu itu udah genap 1 tahun. Nah di situ Karim nggak bisa nolak. Dia iyain lah permintaan mereka. Akhirnya dia minta cuti tuh ke perusahaan dia. Udahlah nih, pergi ziarah nih keliling Jawa. Nah di sini
Karim merhatiin ada satu fenomena aneh. Jadi Pak Jahuri itu bukan sekedar ziarah, tapi ada hal-hal lain yang dia lakuin. Kayak ngambil beberapa taburan bunga di makam, ngambil kain kafan yang ada di makam, ngambil batu-batu kecil yang ada di makam, sampai bekas nisan makam yang dari kayu itu diambil sama dia. Contohnya setelah ziarah kubur, Pak Jahuri itu ngelakuin gerakan-gerakan gak masuk akal. Semacam kayak nangkep sesuatu, terus entah apa yang ditangkap sama dia ini, diolesin lah tuh ke anak-anaknya, termasuk anaknya Karim. Nah, Karim ini coba inget-inget, kayaknya dia pernah ngelihat fenomena kayak gini. Dan akhirnya dia ingat kalau biasanya benda-benda yang tadi Pak Jahuri ambil-ambilin tuh kan, kayak kafan, batu, apa segala macam, itu bakal dikasih ke tamu-tamu yang mau berobat datang tuh ke rumah, dikasih sebagai jimat. Pernah waktu itu ada satu obrolan yang Karim pernah denger nih antara Pak Jahuri sama pasiennya, kalau nggak salah kayak gini. Bah, saya ingin orang ini hidup yang sengsara, hancur. Tenang saja Pak, akan saya buat orang yang Bapak maksud tidak akan mendapatkan rezeki sedikit pun. Dan akan saya buat hidupnya hancur sehancur-hancurnya. Tapi semua itu ada syaratnya Pak. Apa aja syaratnya, Bah? Bunga 7 rupa dan bawa ayam selasi hitam. Tenang, setelah syaratnya dipenuhi, Anda sendiri akan melihat kehancuran orang yang Bapak maksud. Nah, lanjut lagi ke ziarah. Jadi setelah ziarah keliling Jawa itu kelar, akhirnya mereka pulang tuh semuanya kan ke rumahnya Pak Jahuri lagi, ke rumah Dajjal itu. Baru aja sampai di depan rumahnya, parkir mobil, Bu Jodah si bangke ini kerasukan lagi. Sekarang sosok yang ngerasukin itu ngakunya dari Semarang. Yang ngerasukin tuh bilang kayak gini, kayak maki-maki Pak Jahuri. Bilang, woi Jahuri, biadab perbuatan kamu itu. Kamu sudah melakukan perbuatan tidak terpuji di tempatku demi keserakahan kamu. Di situ Pak Jahuri kelihatan nggak bodoh amat lah sama omongan itu ya. Bahkan dianggap enteng aja. Nah gak lama setelah itu Bu Jodah pingsan dan langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah selang beberapa menit kemudian sadarlah nih Bu Jodah. Karim sama Sri Melati masuk tuh ke dalam kamar. Nah rebahan lah si Karim kan. Pas rebahan itu gak kayak biasanya. Sri Melati pelukin si Karim sambil nyium dia dari belakang. Karim bingung tuh sama apa yang bininya lakuin. Karena dari udah 3 tahun nih mereka berumah tangga, baru kali ini Karim ngelihat si Sri Melati ini agresif kayak gini. Karena biasanya kalau mau berhubungan itu pasti yang ngajakin duluan itu si Karim, nggak pernah si Sri Melati itu yang agresif duluan. Tapi kok sekarang malahan Sri Melati yang begini nih. Terus lagi enak-enak begitu, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar tuh. Yang dimana itu ternyata Pak Jahuri ngetok-ngetok sambil manggil-manggilin Karim dan Sri Melati. Ya udah, mereka berdua keluarlah tuh dari kamar kan. Dan di situ Pak Jahuri ngasih tahu mereka bahwa di rumah itu tempat di mana Pak Jahuri dan Sri Melati ngelakuin ritual dan terima tamu, ada 1 ekor ular hitam yang bisa dibilang bentuknya nggak lazim. Ini ular ada tanduknya. Ularnya masih ada tuh. Dan Pak Jahuri nyuruh Karim buat bunuh ular itu sambil nyodorin batang kayu nih. Woi buruan bunuh gitu kan. Nggak pakai pikir panjang. Karim langsung nurutin aja tuh apa perintah mertuanya. Bener. Ketemu ularnya. Digetok lah pakai kayu kan. Tak. Untungnya nih ular nggak ngelawan bro. Akhirnya dihabisin tuh sama si Karim. Dan dibakar tuh di pekarangan rumah. Seminggu setelah ziarah keliling Jawa itu. Pak Jahuri ngajak lagi nih buat ziarah. Kali ini ke Ujung Kulon. Tapi di situ Karim nolak. Karena dia udah gak mungkin nih minta cuti lagi ke perusahaan tempat dia kerja. Yang ada gue pecat nanti. Dan ada beberapa kesibukan-kesibukan lainnya gitu kan. Sampai akhirnya Pak Jahuri ya udah deh. Gak bisa maksa si Karim tuh buat ikut. Sebenarnya ya Pak Jahuri alasan dia buat ngajak Karim ke tempat-tempat kayak gitu. Dia itu pengen kalau Karim nanti sama Sri Melati ngelanjutin praktek perdukunan dia ini. Dan emang udah sering Bu Jodah sama Sri Melati minta ke si Karim buat nanti jadi penerus. Tapi Karim tuh gak pernah ngasih jawaban, dia cuma diam aja.
Karena dalam hati kecilnya dia itu sama sekali nggak mau ngelakuin itu. Dia cuma pengen hidup normal, kerja kayak biasa, ngejalanin keluarga kayak biasa. Ya kayak orang kebanyakan lah. Dan meskipun Karim ini bisa dibilang ya bukan orang yang paham banget agama, tapi dia paham kalau perbuatan semacam itu tuh dilarang dalam agama Islam. Singkat cerita, bulan demi bulan berlalu, keadaannya Karim makin gak karuan di tempat kerja. Profesionalisme, integritas yang Karim punya itu nggak tahu hancur berantakan, seolah-olah hilang gitu aja. Jadi pekerjaan dia berantakan lah di situ, dan dia sering ngelakuin kesalahan-kesalahan fatal. Dari situ akhirnya Karim mutusin nih buat resign. Tapi untungnya dia itu punya usaha sampingan yang dia rintis tuh sembari kerja kan. Dia rintis dan sekarang udah jalan sekitar 4 tahunan. Setelah resign dari tempat dia kerja itu, perubahan sifat dari keluarganya Pak Jauri itu makin jelas. Termasuk istrinya tuh, Sri Melati. Jadi sama sekali nggak ngelakuin kewajiban dia sebagai istri. Kayak gimana sih gitu loh. Ya istri kan biasanya bikinin kopi, buatin makan, nyuci baju gitu kan. Nah itu semua sekarang dikerjain sendiri sama Karim. Sampai-sampai dalam urusan kasur nih bro, Sri Melati nolak. Gak mau dia diajak berhubungan intim. Padahal dulu ini istri gak pernah nolak sama sekali. Sedangkan Pak Jahuri sama Bu Jodah itu makin ngedesek Karim buat ngelakuin apa yang mereka mau. Yaitu apalagi kalau bukan nyuruh Karim supaya jadi penerus dunia perdukunan ini. Tapi tetap aja Karim gak ngasih jawaban apa-apa. Dia lebih milih buat fokus sama usaha yang udah dia rintis tuh. Nah 30 Januari tahun 2023 nih. Tahun kemarin, kalau nggak salah waktu itu hari Minggu, Karim diajak lah tuh buat ziarah ke salah satu makam keramat. Dan karena mobil itu penuh, Karim motoran lah tuh sama kakak iparnya. Setelah ziarah ke beberapa tempat, Karim disuruh mandi nih di tempat keramat itu, tapi Karim nolak, nggak mau dia. Cuma nggak berhenti di situ karena ternyata mereka tuh tetap ngambil air dari makam keramat itu, dimasukin ke dalam botol, terus dikasih nih ke Sri Melati, dipesenin kalau nanti sampai di rumah Karim mesti mandi pakai air ini. Singkat cerita, pas mau pulang nih, tiba-tiba si Zidna, Ilma, anaknya si Karim, itu nangis-nangis, manggil-manggilin bapaknya. Abi, kan dia manggil bapaknya Abi tuh. Abi, Ilma nggak mau naik mobil sama mereka. Ilma mau naik motor sama Abi. Karim ngeliat itu agak nyesek gitu ya. Ini anak baru umur sekitar 2 tahunan, tapi kayak udah bisa ngerasain gitu apa yang ayahnya rasain. Cuma nih orang-orang ini nih terus ngebujuk Zidna buat ayo naik mobil aja. Tapi tetep si Zidna ini kekeh pengen jalan sama bapaknya. Oke lah kan. Akhirnya Sri Melati ngegandeng Zidna nih. Jalan ke arah Karim. Lega dong si Karim. Oh akhirnya mereka mau ngalah. Mereka ngizinin istri sama anaknya bareng sama si Karim. Cuma ternyata dia salah. Ini si Zidna dikasih gitu aja. Nih Sri Melati begitu. Dikasih gitu aja nih. Bawa. Abis itu dia balik lagi. Bareng sama orang-orang itu naik mobil. Padahal Karim mikirnya si Sri Melati itu ikut juga naik motor. Tapi ternyata enggak. Waktu itu wah lah kondisi cuaca gak mendukung pula buat naik motor. Mendung. Dan udah turun di gerimis. Dan di situ Karim agak kesel lah sama perlakuan Sri Melati tadi. Kok bisa istri begitu gitu loh. Ngebiarin suaminya sama anaknya hujan-hujanan naik motor sementara dia naik mobil. Sampai nangis dia tuh kan karena aduh anjir lah istri begini. Di situ ya udah naiklah ke atas motor. Sembari Zidna dinaikin juga ke atas motor tuh. Di situ Zidna cuma senyum aja. Ini bocah emang nggak tahu apa-apa, polos gitu. Dan beberapa menit kemudian turun hujan. Cuma hujan itu nggak bikin anaknya Karim tuh kayak sedih atau gimana, justru malah seneng. Abi hujan, Abi. Udah tuh, mau nggak mau jas hujan nggak dibawa, hujan-hujanan lah tuh mereka kan naik motor. Dan di perjalanan di situ kesel banget bener si Karim. Dalam hati dia wah ngomong-ngomong kasar lah gitu kan, kalau diucapin kan kedengaran sama anaknya. Karena gimana ya kok ada ibu tega gitu loh kayak begitu, ada istri tega kayak begitu. Kok ada seorang kakek nenek tega ngebiarin cucunya hujan-hujanan. Sebenarnya Karim nggak masalah gitu loh, kalau nih orang mau nggak suka sama dia ya bodo amat. Tapi kenapa lu gitu juga sama Zidna? Ini anak gak tahu apa-apa. Sampai di rumah, kuyup lah tuh kan. Dan Karim pun langsung gercep tuh ngeganti bajunya Zidna. Ganti semua tuh, karena udah basah. Habis si Karim juga ganti baju yang kering. Dia rebahan lah tuh di atas kasur. Dan ada Sri Melati di situ. Sri Melati, cuma dia kayak diem aja gitu.
Kayak ngerasa nggak bersalah. Habis itu nggak pakai babi bu, dia pergi tuh ke rumah sebelah. Rumah sebelah itu rumah yang biasa dilakuin buat ritual. Sama buat nerima-nerima tamu tuh. Singkat cerita, masuk waktu maghrib, mandilah si Karim nih. Tapi Karim ngeliat ada botol isi air yang tadi diambil di makam keramat kan, yang disuruh Karim mandi pakai itu. Karim nggak peduliin. Dia pergi aja ke kamar mandi pakai air yang ada dalam bak. Habis mandi, dia sholat maghrib. Habis sholat, datang nih Sri Melati. Tek. Nanya ke Karim. Kenapa air yang dikasih dari abah gak kamu pakai mandi? Gak apa-apa. Pakai air biasa aja. Dasar gak tahu diuntung. Gak tahu diri. Habis ngomong kayak gitu, Sri Melati ini ngebawa Zidna digendong sama dia. Yang dimana Zidna ini lagi pules tidur tuh, digendong dibawa keluar tuh. Dan ternyata Sri Melati ini mau pergi sama Pak Jahuri dan Bu Jodah naik mobil, nggak tahu mau kemana. Sedangkan Karim udah capek banget, dia cuma diem aja tuh. Tiduran di atas kasur. Nggak lama, Karim ketik pesan lah nih di WhatsApp kan. Ketik, dikirim ke bininya nih, yang isinya kurang lebih kayak gini. Saya akan pulang malam ini ke rumah orang tua saya di Cilegon. Entah berapa lama saya nggak tahu. Saya mau nenangin pikiran saya dulu. Oh, jadi selama ini kamu gak tenang tinggal di sini? Tinggal sama keluarga kami? Terserah. Mau kamu pulang atau enggak, atur aja apa yang menurut kamu baik. Nggak dibalas lagi tuh sama si Karim kan, bodo amat lah. Habis itu dia packing tuh barang-barang dia buat dibawa. Selesai packing, Pak Jahuri sama yang lainnya udah pada pulang lagi tuh. Kedengeran tuh mobil mereka datang. Si Karim tungguin tuh di kamar kan. Dia pengen tungguin nih bininya datang. Cuma bininya ternyata sama sekali gak masuk ke dalam kamar. Dia tuh justru malah nongkrong di ruang tamu bareng sama yang lain. Sampai beberapa saat kemudian akhirnya masuklah nih Sri Melati ke kamar. Dan di situ Karim bilang, Sri, aku pulang ya. Dan lu mau tahu apa jawabannya Sri Melati? Terserah. Cuma Karim tetap nenangin diri gitu ya. Dia gak mau terbawa emosi. Dia coba salam nih sama bininya gitu kan. Dia ambil tangan bininya. Tapi tangannya malah ditepak. Pak. Ya udahlah, Karim juga bodo amat lah gitu kan. Pergi nih keluar kamar. Di sinilah baru tuh Sri Melati nangis-nangis. Teriak-teriak dia, aku gak akan ikhlas kalau kamu pergi. Abis itu, ini bocah kesurupan. Ya sama gak tahu siapa kali ini masuknya. Cuma dia tuh kayak matanya melotot-melotot. Gak lama Pak Jahuri masuk nih. Kasar banget dibuka, brak. Dan dia marah-marah di situ. Dia bilang, Kurang ajar kamu. Aku habisi kamu. Beraninya menyakiti putriku. Kamu gak percaya sama saya, hah? Saya bisa buat kamu sukses kalau kamu nurut sama apa yang saya minta. Sekarang, kalau kamu mau tahu, aku yang sudah mengguna-guna semua keluarga kamu. Bisa apa kamu sekarang? Mulai saat ini, ceraikan Sri Melati. habis ngomong gitu Pak Jahuri langsung tuh keluar kamar. Jalan ke arah kamar ritualnya. Buat ngambil golok yang dibungkus sama kain putih. Habis itu dia keluar lagi dari kamar dan ngacung-ngacungin tuh. Ngacung-ngacungin golok ke arah Karim. Tapi Karim coba buat tetap tenang tuh. Dia tetap tenang dan dia jawab dengan tenang. Silahkan Bapak, kalau mau habisi saya silahkan. Saya nggak takut. Nggak tahu kenapa ngelihat responnya Karim. Pak Jahuri tuh malah langsung masukin goloknya ke sarung. Cuma ya beliau pada akhirnya tetap nyuruh si Karim ini minggat dari rumah itu malam itu juga. Sementara Bu Jodah lagi nenangin Sri Melati tuh yang masih aja kesurupan. Dari situ Karim gak mau tahu apa-apa lagi, dia cabut dari rumah itu. Nah, pas Karim jalan keluar rumah, dia tahu kalau Pak Jahuri ini masih ada di belakang dia tuh. Masih maki-maki dia. Karim cuma diam aja bodo amat, dia naikin motornya dia nyalain dan dia cabut dari rumah itu. Nah, di sini Karim mutusin buat pergi, buat numpang sementara gitu ya di rumahnya Mbak Ana sama Mas Fahri. Dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku nggak balik ke Cilegon? Karena kalau keluarga Cilegon tahu soal pengusiran ini, Karim mikirnya ini pasti bakal ribet. Dia nggak mau libatin keluarga besar dia. Sampai besok malam harinya, si Karim ini diajak lah sama Mas Fahri dan dua orang temennya nih. Katanya sih mau ke makam.
sebuah makam keramat yang ada di daerah Baros. Dan emang ini makam keramat udah biasa gitu diziarahin sama warga-warga sekitar. Dan penduduk di situ namanya peziarahan Uyut Jagaripuh. Singkat cerita, sampainya di makam keramat ini, Karim diajak lah nih sama Mas Fahri dan 2 orang temennya tadi, yang kita sebut aja namanya Mas Ade sama Mas Lian lah ya. Diajak nih buat mandi di sebuah mata air yang lumayan besar lah. Mandilah mereka di situ sekitar jam 1:30 pagi. Bayang kayak apa dinginnya. Kelar mandi, mereka mutusin buat langsung ziarah nih. Nah, ketika Karim ini mau masuk ke dalam area ziarah, di situ dia ngeliat ada orang. Perawakannya tuh kayak kakek-kakek, lagi ada di samping kuburan. Ngeliat itu, Karim sama Mas Fahri langsung salamin lah itu kakek-kakek kan, cium tangan nih. Tapi yang aneh, Mas Ade sama Mas Lian itu enggak. Dan jujur aja, ketika masuk ke dalam area makam itu, nggak tahu kenapa Karim ini ngerasa kayak nyaman banget gitu, serasa pulang ke rumah sendiri. Dan mulailah nih ziarah kan, dan di sini Mas Fahri nyuruh Karim buat mimpin ziarah itu. Awalnya Karim nolak nih, tapi Mas Fahri bilang tetap kekeh buat minta si Karim ini mimpin ziarah. Soalnya itu adalah salah satu alasan kenapa si Karim ini diajak. Karena Mas Fahri, Mas Ade sama Mas Lian itu gak ada yang bisa mimpin ziarah. Ya udah kan, mau nggak mau, ya udah Karim pun akhirnya setuju. Jadi emang Karim ini udah punya experience sebelumnya mimpin ziarah kubur. Tepatnya dulu tuh waktu dia masih SMP atau MTS tuh. Nah setelah itu setiap kali ada acara ziarah kubur, Karim ini selalu ditunjuk buat mimpin. Nah balik lagi, awalnya sih Karim ini ngerasa biasa aja gitu loh di makam itu ya. Cuma ngerasa nyaman aja. Dimulailah prosesi ziarah itu sampai di titik ngebaca surat Yasin nih. Nah di sini nggak tahu kenapa Karim tuh sambil baca surat Yasin nangis terus tuh. Kayak ada apa ya? Rasa sedih gitu yang tiba-tiba muncul. Dan ketika lagi nangis-nangis sambil baca Yasin itu tiba-tiba ada suara nih yang ngebisikin ke kupingnya dia. Bilangnya kayak gini, tenang aja, semuanya insya Allah akan baik-baik aja. Yang udah terjadi, biarkanlah terjadi. Singkat cerita, kelar ziarah, keluarlah nih kan dari area makam itu dan ketemu lagi sama kakek-kakek yang tadi awal-awal disalamin tuh. Ya udah, Karim sama Mas Fahri salam lagi kan, cium tangan tuh. Abis itu mereka mutusin buat duduk dulu nih, ada di kayak semacam pendopo gitu. Masih dalam area pemakaman itu, nyantai dulu lah ceritanya gitu kan sambil ngerokok dan ngobrol-ngobrol. Nah di situ Mas Fahri tiba-tiba bilang, "Dek, Yan," bilang ke temennya gitu ya, "kenapa tadi kok ada kakek-kakek kamu gak salaman, malah main nyelonong aja?" Nah Mas Ade ini bingung, kakek-kakek yang mana? Orang dari awal datang terus pulang, Ade sama Lian ini gak ngeliat sama sekali ada kakek-kakek. Kaget Karim sama Mas Fahri kan. Ternyata kakek yang dia salamin itu bukan orang. Singkat cerita, mereka jalan pulang tuh. Mas Ade sama Mas Lian emang rumah mereka itu deket pemakaman. Sedangkan Karim sama Mas Fahri itu mereka baru sampai rumah lagi sekitar jam 3 dini hari. Nah, sampai depan rumah, parkir kendaraan, mau buka pintu depan ceritanya nih kan. Buka, set. Langsung disambut sama Mbak Ana. Yang mukanya itu udah gak enak. Auranya lain. Karim sama Mas Fahri gak ngomong apa-apa nih. Cuma ngeliatin aja tuh kan, kenapa nih orang. Sampai akhirnya tiba-tiba Mbak Ana nih melotot begini. Dan dia bilang sambil nunjuk-nunjuk nih ke mukanya Karim. "Mau kemanapun kamu pergi, saya tahu kamu ada di mana. Kepada siapapun kamu minta tolong, percuma, gak akan berhasil." Jadi kalian bisa tebak lah, Mbak Ana ini kesurupan lagi. Nah abis dia ngomong kayak gitu, duduklah nih si Mbak Ana di sofa ruang tamu. Diikutin tuh sama Karim dan Mas Fahri. Nah pas duduk, Mbak Ana yang masih dalam posisi kesurupan bilang lagi hal yang aneh. Akan saya hancurkan lebih dari ini hidupmu akibat tidak mengikuti perintahku. Yang punya kuasa itu Allah, bukan kamu, Jahuri Beh, ternyata Mas Fahri udah tahu nih siapa yang merasuki Mbak Ana. Pak Jahuri ternyata.
Gak lama dari situ Mbak Ana sadar lagi nih. Balik lagi ke dia yang sebenarnya. Nah 1 minggu dari kejadian Karim diusir nih sama Pak Jahuri. Sekitar jam 12 siang, Mbak Ana sama Mas Fahri pulang tuh dari kantin tempat mereka jualan di pasar. Dan gak sengaja Mas Fahri ini ketemu sama Pak Harun. Nah Pak Harun ini adalah tetangganya Pak Jahuri. Mas Harun ini nanya ke Mas Fahri itu di mana sih Karim? Orang abis ngambil sertifikat rumah kok lari. Ngebawa uang Pak Jahuri juga ratusan juta. Digituin sama Mas Harun. Yang usut punya usut, ternyata masyarakat sekitar itu ngomongin Karim itu seperti itu. Yang ngedengar itu Mas Fahri langsung jawab, nggak mungkin kalau ada iparnya ngelakuin hal seperti itu. Apalagi sampai nekat ngebawa duit ratusan juta. Orang sampai sekarang minta duit rokok aja masih minta ke Fahri. Udah dari situ bodo amat lah sama omongannya Mas Harun ini. Mbak Ana sama Mas Fahri lanjut pulang ke rumah. Nah di rumah si Karim lagi sibuk nih kan, browsing nyari lowongan lewat laptopnya dia. Mbak Ana sama Mas Fahri langsung masuk tuh ke kamar dia, ibarat kayak ngegerebek nih, dan langsung dibongkar tuh tasnya Karim. Mbak Ana marah-marah di situ. Mana sertifikat rumah sama uang ratusan juta yang kamu ambil? Ya Karim karena ngerasa nggak ngambil, dia bilang astagfirullah, gak mungkin saya ngambil mbak. Di situ sempat ada sedikit perdebatan lah. Dan pada akhirnya Karim ngejelasin nih, kalau soal sertifikat rumah setaunya si Karim, Pak Jahuri itu belum jadi sertifikat rumahnya. Karena emang beberapa bulan yang lalu Pak Jahuri ini baru aja habis dari kelurahan. Ngomongin soal apa aja yang mesti disiapin buat ngebikin itu sertifikat rumah. Jadi ya sebenarnya sertifikat rumah itu belum ada. Nah gimana Karim caranya bawa kabur sertifikat rumah kalau sertifikat rumahnya aja belum ada? Nah habis ngedenger omongannya Karim, Mbak Ana sama Mas Fahri jadi emosi tuh sama keluarganya Pak Jahuri. Dia pengen ketemu nih karena udah keterlaluan banget mereka. Nah di situ Karim langsung ngelarang, nggak usah lah, karena dia takut. Gimana kalau nanti di sana ribut-ribut dan anak putrinya si Karim ini, si Zidna, ngeliat. Oke lah, besok malamnya, kurang lebih jam 9 malam, Karim lagi-lagi ngeliat Mbak Ana nih, mukanya udah beda. Malam itu mereka berdua lagi ngobrol soal apa-apa yang udah terjadi. Tapi di situ Mbak Ana ngobrol sama Karim kayak kosong gitu. Tatapannya tuh kayak kosong aja pokoknya. Nah lagi-lagi Karim langsung ngerasa kalau ini kayaknya ini orang mau kesurupan lagi nih. Ada yang mau masuk lagi nih. Sampai-sampai si Karim minggirin tuh gelas kopi sama asbak rokok yang ada di atas meja, dipinggirin, dijauhin sama dia. Takutnya kalau nih anak kesurupan, senggol atau apalah gitu kan. Karim udah siap nih kalau emang Mbak Ana mau kesurupan lagi, let's go gitu kan. Tapi ditunggu-tunggu kok gak kesurupan-kesurupan. Sampai akhirnya Karim keinget sama satu benda, yaitu sebuah wapak yang dulu dikasih sama Pak Jahuri. Wapak itu semacam tulisan Arab gitu ya. Entahlah bacanya apa, pokoknya tulisan-tulisan Arab yang ditulis di atas kepingan tanah. Bisa juga pakai tembaga atau timah. Nah, itu buat ya hal-hal berbau supranatural. Dan biasanya wapak itu ditaruh dompet, berfungsi sebagai jimat. Balik ke cerita, Karim langsung ambil tuh wapak dari dalam dompetnya dia. Pas diambil itu wapak, tiba-tiba di kuping dia lagi-lagi ada yang ngebisikin nih, bakar. Nggak tahu kenapa Karim nggak mempertanyakan soal itu, langsung aja diturutin, dia bakar itu wapak. Tapi pas wapak itu dibakar, Mbak Ana baru dia ketawa tuh kencang banget. Dia berdiri ketawa-ketawa terus sambil tolak pinggang begini. Nah di situ Mbak Ana ini kayak yang seneng banget gitu loh, kayak yang nantangin juga. Rasain kamu, hancurkan. Keluarga kamu sekarang sudah terkena guna-guna tuan saya. Sekarang tinggal kamu yang akan saya hancurkan dari segala arah atas perintah tuan saya. Siapa tuanmu? Sudah, jangan pura-pura nggak tahu. Kamu sendiri udah tahu kan perbuatan tuanku ketika anakmu lahir. Mau kamu apa? Aku cuma mau menjalankan perintah dari tuanku. Bukankah tugasmu udah berhasil?
Menghancurkan aku dan keluargaku. Belum. Karena belum ada salah satu keluargamu yang mati. Habis itu, tiba-tiba yang ngerasukin ini keluar dan bergantilah masuk lagi nih sosok. Dan sosok ini bilang, Sudahlah A, yang terjadi biarlah terjadi. Kembalilah ke rumah kami lagi, kasihan anak dan istrimu. Turuti saja kemauan kami. Dengan meneruskan apa yang keluarga kami perintahkan, hidupmu akan sukses dan usahamu akan maju lagi. kamu ngancurin aku dan keluargaku. Serta hampir menghabisi kita satu persatu. Sekarang kamu mau saya balik? Gak mungkin. Tinggalkan saja keluarga kamu sekarang. Percuma kamu hidup dengan keluargamu, dengan keadaan ekonomi yang sudah hancur. Apa kamu gak kasihan sama anak kamu? Lebih baik saya hidup apa adanya daripada bersekutu dengan iblis seperti kamu. Dan soal putriku, biar Allah yang jaga. Habis dari situ Karim coba buat nyadarin Mbak Ana nih. Sambil dibaca-bacain ayat Al-Quran dan pakai doa-doa yang dulu diajarin sama kakeknya. Dan alhamdulillah Mbak Ana sadar lagi. Habis nyadarin Mbak Ana, Karim pergilah ke kamar itu buat istirahat sekaligus mikir. Gimana nih solusi yang tepat buat masalah ini? Gak pas lagi tiduran gitu. Sambil mikir gitu ya. Tiba-tiba, set. Karim ini ngelihat penampakan. Sosok wanita tua, pakai kebaya warna kuning emas. Rambutnya disanggul. Matanya serem banget. Sontak Karim keluar kamar tuh. Dia balik nanya ke Mbak Ana. Mbak, lihat sosok wanita tua nggak? Lihat, bahkan dari dulu juga ada di sini dia. Itu siapa Mbak? Kok tatapannya serem banget? Itu yang dinamakan Sri Maulana. Sosok jin kiriman Jahuri. Sosok itu gak bahaya, cuma ngawasi keluarga kita aja dan melapor sama tuannya. Berarti saya ada di sini, keluarga Jahuri tahu dong? Dimanapun keluarga kita berada, Jahuri akan tahu. Dia itu punya CCTV goib. Udah sana, lanjut istirahat, gak usah dipikirin. Ya udah akhirnya Karim balik lagi ke kamarnya dan mikirin langkah apa nih yang mesti diambil selanjutnya. Apalagi soal perihal rumah tangga dia sama Sri Melati ini, gimana nasibnya. Akhirnya Karim mutusin buat ketemu nih sama beberapa ulama yang ada di Banten. Ya buat setidaknya minta nasihat atau saran. Singkat cerita, besok malamnya Karim pergilah tuh ke salah satu daerah namanya Ciomas yang ada di Banten. Itu makan waktu dari rumah ke situ itu sekitar 4-5 jam perjalanan. Dan di situ Karim gak naik motor bro. Dia mutusin buat jalan kaki. Perjalanan dimulai itu dari jam 12:30 malam. Ini orang kayak mengembara gitu. Dia udah siapin tuh baju-baju dalam tas. Nah di tengah-tengah perjalanan, mungkin karena kasihan ya ngeliat nih orang tengah malam jalan sendirian bawa tas kayak kabur dari rumah gitu ya. Banyak tuh mobil-mobil nawarin buat tumpangan, motor-motor nawarin. Tapi Karim nolak itu semua. Awalnya nggak ada yang aneh-aneh pas jalan itu. Tapi lama-kelamaan Karim nih ngerasa kok kayak ada bayangan yang ngikutin dari belakang. Beberapa kali Karim nengok ke belakang. Nggak ada siapa-siapa, tapi tetap perasaan diikuti sesuatu itu masih ada. Sampai akhirnya Karim tiba nih di rumah makan yang lumayan besar gitu ya, yang dekat sama jembatan kali besar. Dan di sini Karim lihat di kanan sama kiri jembatan itu dua sosok tinggi gede. Sebenarnya Karim di situ udah mulai takut. Cuma karena tekad dia udah bulat, dia jalan lah tuh kan, jalan ngelewatin jembatan itu, ngelewatin dua sosok gede itu. Sambil dalam hati dia bilang, kalau sampai macem-macem ngalangin jalan, tak tendang. Dan pas ngelewatin dua sosok itu, peng, itu tuh kayak melambat gitu semuanya gitu, kayak sesek, pengap. Karim langsung tuh baca-baca doa sampai akhirnya dia bisa lewat. Singkat cerita, Karim sampai nih di tempat yang dia tuju.
Jadi tempatnya itu semacam kayak pondok pesantren gitu. Dan waktu itu udah subuh. Ada beberapa santri ya udah pada bangun mau ambil air wudhu nih, pengen sholat. Ya udah, Karim pun ikutan lah wudhu kan, karena dia pengen juga sholat subuh. Cuma pas masuk ke musolanya dia agak minder juga gitu. Set ini putih semua gitu kan. Dia doang pakai baju warna beda. Nah singkat cerita, selesai sholat subuh, Karim ikutan tuh sama santri-santri yang lain buat zikir barengan. Nah pas lagi zikir-zikir gitu, Karim ini didatengin sama satu orang tua yang mukanya itu adem banget, baik gitu ya. Orang tua ini nanya, sampai sini jam berapa? Perawakannya itu kayak kiai gitu lah ya. Karim jawab, tadi subuh pak. Oh ya sudah, kalau gitu kamu istirahat dulu aja, tidur. Nanti jam 11 kita ngobrol lagi. Ya udah kalau gitu Karim istirahat lah tuh, karena jujur aja dia juga capek juga. Istirahatlah di ruangan yang ditunjuk sama Pak Kiai ini. Tidur si Karim, bangun-bangun jam 12 zuhur, kelebihan sejam dia tidur. Langsung panik dia kan, anjir kesiangan gitu kan. Mana tadi janjian jam 11, ini gimana nih? Marah kali dia. Ya udah, karena udah masuk waktu zuhur, dia sholat dulu kan. Habis sholat, dia duduk-duduk aja tuh di depan pendopo. Dia masih ngarep ketemu lagi sama orang tua tadi tuh. Nah pas lagi nunggu kayak gitu, gak lama, ada kayak sepasang suami istri gitu ya, yang turun di depan pendopo itu, terus nyamperin Karim dan ikut duduk bareng sama dia. Nah ngobrol-ngobrol ternyata pasangan suami istri ini mau ketemu sama orang ternama yang ada di pesantren itu. Nah pasangan suami istri ini kayaknya udah beberapa kali ke situ, soalnya udah hafal gitu ya. Nah dibawalah Karim ini ke sebuah rumah yang ada di dekat pesantren. Dan di rumah itu mereka langsung disambut sama satu orang putrinya Abuya. Nah Abuya ini adalah sebutan buat apa ya, orang ternama lah ya bisa dibilang di pesantren itu. Nah setelah dijelasin apa maksud dan tujuannya, nah putrinya ini bilang kalau Abuya itu lagi gak bisa ditemuin. Bahkan sama siapapun tuh, anaknya pun susah buat ketemu. Ngedenger gitu ya mereka jadi lemes gitu kan, ya gitu kan. Ya udah, karena nggak dapet apa-apa di pesantren itu, akhirnya Karim mutusin buat ngelanjutin perjalanan ke pesantren lainnya buat nemuin salah satu kiai yang ada di daerah Cinangka. Singkat cerita, sampai di sana itu sekitar jam 9 malam dan ketemu nih sama kiai yang dimaksud, sama anaknya juga. Langsunglah Karim ini kayak berkonsultasi gitu kan soal permasalahan hidupnya dan segala macem, sambil nunjukin foto dari keluarganya Pak Jahuri. Nah anaknya Pak Kiai ini langsung merem gitu ya. Kayak apa ya, gue bisa bilangnya coba buat mungkin menerawang kali ya. Dan gak lama dia bilang kayak gini, ini dukun Kang. Mereka bukan mengobati orang yang kena gangguan santet dan sejenisnya. Tapi setiap tamu yang datang akan diperdaya oleh mereka hanya untuk mendapatkan uang. Mereka menggunakan jin supaya orang-orang itu balik lagi, berobat lagi sama dia. Biasanya jin yang ditempelkan kepada tamu akan bekerja 1 minggu atau 2 minggu untuk mengerjakan tugas dari tuannya. Sampai tamu itu balik berobat lagi. Kang, terkadang tidak semua masalah bisa dipahami dengan akal. Saya tahu Kakang sudah mencari tahu perihal kebenaran perbuatan keluarga mertua Akang ke beberapa orang. Sekarang gini saja Kang, Kakang sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Hasilnya serahkan sama Allah. Jangan lupa berdoa terus, minta petunjuk. Semoga dalam waktu dekat ada jawaban soal keputusan apa yang harus Akang ambil. Singkat cerita, kelar urusan Karim sama Pak Kiai itu, akhirnya dia pulang lah nih ke rumahnya Mbak Ana. Sekitar jam 11 siang, Karim ini dapat kabar dari adik laki-laki dia, si Ari itu. Yang dia bilang, keluarganya Pak Jahuri itu ngedatengin rumah keluarga ibunya Karim tuh yang ada di Cilegon. Nah, di sana mereka itu ngamuk-ngamuk.
memfitnah si Karim. Sampai bilang ke warga-warga yang ada di situ kalau Karim ini udah nyolong sertifikat dan nyolong duit. Terus Pak Jahuri juga minta ke orang tuanya Karim buat nyuruh anaknya nyerahin Sri Melati. Dan ternyata di Cilegon pun Sri Melati ini juga ngejelekin suaminya sendiri. Dia bilang ke Pak RT kalau selama rumah tangga sama si Karim, Sri Melati ini nggak pernah dikasih nafkah. Padahal selama kurang lebih 4 tahun dan berumah tangga nih, nafkah itu selalu dikasih sama Karim. Cuma ya mungkin karena baru-baru ini Karim gak dapat kerjaan, abis resign gitu ya, agak tersendat dikit. Pokoknya dihabis lah tuh Karim diomongin yang enggak. Ditambah Pak Jahuri bilang tuh ke orang tua Karim juga, selama Karim tinggal di rumahnya, Pak Jahuri ini gak pernah sama sekali nikmatin satu pun batang rokok dari si Karim. Padahal kenyataannya Karim tuh ngasih rokok dibagi sama dia, dan tagihan listrik bayangin di rumah itu Karim yang bayar. Belum juga duit itu gak cuma dikasih ke Sri Melati sebagai nafkah, tapi dibagi juga ke Bu Jodah. Bayangin tuh, emang keluarga dajal. Nah, begitu dapat kabar seperti itu, pulanglah nih Karim ke Cilegon. Dan bener aja, malam itu soal berita fitnah yang disebarin sama keluarganya Pak Jahuri nyebar. Sampai-sampai ngebuat bapaknya Karim yang biasanya sholat di masjid gitu ya, dia jadi nggak mau sholat di masjid karena omongan tuh udah parah bro. Padahal sebelumnya bapaknya Karim ini selalu sholat di masjid. Nah pas malam itu, tepatnya ketika bapaknya Karim lagi sholat isya gitu ya di kamarnya si Karim, tiba-tiba bapaknya Karim ini kaget luar biasa. Beliau lagi sholat begini, kayak biasa lah, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Di depan dia, beliau ini ngerasa kayak ada sesuatu yang berdiri dan ngeliatin aja. Karena penasaran, agak dongak sedikit begini nih. Dan lu mau tahu apa yang ada di depan beliau? Pocong. Cuma bapaknya Karim ini karena imannya tebel ya, dia gak batalin sholat, dia lanjut terus tuh. Sampai tahiyat akhir, itu sosok masih ada. Baru hilang ketika bapaknya Karim ini salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru sosok itu hilang. Habis itu bapaknya Karim ini langsung pergi ke ruang tengah di mana yang lain pada ngumpul, ceritalah soal itu. Malam itu semua anggota keluarga ngumpul di rumahnya Bu Marina, ibunya Karim. Nah pas lagi ngumpul gitu, mendadak Mbak Anah lagi-lagi kerasukan. Pokoknya kerasukan sosok jin, entah jin kafir mungkin, dia tuh ngancem-ngancem. Pokoknya keluarga ini harus mati. Harus mati. Pokoknya ya ngomong ngancem-ngancem kayak gitulah. Dan Karim di situ ngegas. Emosi dia. Oke, kalau kamu matiin kami semua silahkan coba. Habis ngomong kayak gitu, bener aja, tiba-tiba Bu Marina sama Mbak Yuli kakaknya Karim, wah, muntah-muntah darah. Bapaknya Karim juga ikut muntah-muntah tuh, tapi nggak sampai darah. Wah, orang-orang saudara-saudara yang lagi ngumpul di situ langsung pada ketakutan. Apalagi si Mbak Ana tuh ketawa-ketawa kegirangan. Nggak lama dari atas rumah itu kedengaran suara buar, ledakan. Nah kondisi waktu itu chaos. Sampai akhirnya mereka semua tuh langsung baca-baca doa tuh, baca-baca ayat Al-Quran. Dan suaminya Mas Hadi untungnya punya background nih sebagai seorang ustadz di halaman kampungnya dia. Nah semuanya langsung pada zikir gitu kan sambil baca-baca. Dan di situ si ibu ngelihat ke arah pintu. Mendadak dia bilang, Hasan, kamu datang nak. Nah Karim yang ngeliat gitu aneh, nggak tahu nih ibunya dalam keadaan sadar atau gimana gitu ya. Manggil-manggil Hasan. Buat yang belum tahu, Hasan itu adalah anak pertamanya Ibu Marina yang udah meninggal. Dan nggak tahu kenapa bapaknya Karim begitu ngeliat ke arah pintu, beliau langsung nangis. Artinya apa? Dia juga ngeliat hal yang sama. Nah dari situ Mbak Ana tiba-tiba udah nggak sadarin diri. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian chaos itu, malam hari sekitar jam 8. Karim dapat kiriman paket nih dari kurir. Ya biasalah paket COD gitu ya. Cuma Karim ngerasa gak pernah mesen apa-apa tuh. Karena jujur aja HP-nya dia lagi error. Mau mesen susah gitu kan. Dan saudara-saudara yang ada di situ gak pernah ada yang mesen barang atas namanya Karim. Ya udah, barangnya udah datang. Penasaran dong si Karim.
siapa sih yang ngirim? Pas dicek itu barang, dibuka gitu. Isinya mau tahu apa? Maaf nih ya, BH. Mikir positif. Mungkin ini salah alamat nih. Mungkin ini buat Karim yang lain kali. Masa mesen BH? Dan ditanyain ke saudara cewek, ke kakak-kakak cewek itu, nggak ada tuh yang mesen BH. Ya udah, akhirnya Karim nggak mau nerima pesanan itu. Karena emang dia nggak mesen. Dari situ setiap malam Jumat nih, di rumah ibunya si Karim di Cilegon itu, dia pasti aja tuh selalu nyium bau melati. Sampai-sampai setiap malam ya, dari atap rumah itu kedengaran kayak ada suara pasir jatuh. Ngerti gak sih, kayak pasir serrrr. Ditambah sering juga tuh tiap malam Jumat kedengar suara orang nangis dari arah kamar mandi. Terus pernah sekali Via, adik perempuannya Karim, tidur nih di kamarnya si Karim waktu itu. Nah tidur, dia kebangun nih sekitar jam 2 malam. Bangun begini, Via ini ngerasa kok kayak ada yang duduk di samping dia. Pas nengok, bener aja. Udah ada perempuan duduk, nunduk, rambutnya panjang, nutupin muka. Cuma ya, yang unik adalah Via ini, entah karena dia masih ngantuk kayak masih gini ya, atau gimana, atau dia emang nggak takut, cuek gitu ya, dia dibalik tidur lagi. Malam itu posisi Karim lagi di ruang tamu, di mana ruang tamu itu persis di depan kamar ibunya. Nah jam 3 pagi, Karim sholat tahajud nih. Kelar sholat tahajud, Karim tiduran lah di ada satu matras lantai gitu. Nah tiduran, pengen merem nih, rencananya pengen tidur sebentar kan sekalian nunggu subuh. Cuma pas mau merem gitu, gini ya, nggak tahu kenapa dia tuh kayak ada yang maksa buka mata. Dan lu mau tahu apa yang dia lihat? Itu ada sosok persis banget mukanya kayak Bu Jodah. Cuma sekarang rambutnya tuh acak-acakan dan mukanya tuh serem banget. Sontak Karim mencoba buat bangkit tapi nggak bisa. Dia tuh kayak ketindihan, kayak kena rep-repan. Akhirnya dia coba teriak lah, Pak gitu kan. Datang nih bapaknya Karim, yang untungnya udah bangun. Tanya, kamu kenapa nak? Pak bangunin saya, Pak bangunin saya. Anehnya bapaknya ini nggak ngelihat sosok Bu Jodah itu. Dibangunin si Karim, ditarik tangannya gitu kan, set sampai si Karim duduk. Barulah sosok itu hilang. Padahal pas si bapaknya ini menarik tangannya Karim, itu sosok masih ada. Tepat di depannya Karim, di belakang bapaknya nih, yang lagi narik tadi. Karim sambil kayak ngos-ngosan gitu nanya kan, Pak, Bapak nggak lihat tadi? Enggak, Bapak nggak lihat apa-apa. Astagfirullah itu kan. Besok paginya, Karim di situ minta izin nih sama orang tuanya dia. Buat sementara waktu, dia ini mau tinggal di tempat saudara sepupunya dia. Masih ada di Cilegon. Nah, sepupunya ini tinggal di sebuah kosan. Dan jarak dari rumah ke kosan itu ya kurang lebih 1-2 jam lah. Sampai di sana, Karim tempatin lah kosan itu kan bareng sama sepupunya dia. Kosan itu bisa dibilang lumayan gede. Ada kamar tidur, kamar mandi, ada dapur, ada ruang tamunya. Dan selama di situ, Karim juga ngebantuin buat ngejalanin proyek. Jadi kayak proyek borongan pemasangan marmer gitulah. Nah, selain bekerja di lapangan, Karim juga dibekalain laptop nih. Buat ya kalau mau presentasi atau apa. Beberapa hari tinggal sama sepupunya di situ, Karim nggak ngerasain ada kejadian-kejadian yang janggal. Semuanya berasa biasa-biasa aja nih. Cuma masuk malam Jumat, posisinya Karim lagi duduk. Ya lagi duduk santai loh kan, sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil sekali dengerin musik. Kondisi ruang tamu waktu itu nggak ada lampunya. Karena ya bisa dibilang terang lah. Karena ruangan itu masuk cahaya dari celah-celah jendela sama pintu yang kebuka. Udah tuh, lagi asik-asik merokok gitu ya. Tiba-tiba Karim ngelihat persis itu ada tangan megang kaki dia begini. Ruangan tuh udah terang, cuma karena buat meyakinkan gitu ya, dinyalain lampu lagi, dicek itu apaan anjir gitu kan. Tapi pas dia cek tuh nggak ada apa-apa. Besoknya Karim cerita nih sama temen kosannya dia, namanya itu Mas Jumono. Nah Mas Jumono ini orang Jawa, asal Pekalongan. Ceritain kayak gitu, awalnya mas-mas ini nggak percaya. Tapi pas malam Sabtu, dimana Mas Jumono ini lagi tidur di kamar tidurnya, sedangkan Karim tidur di ruang tamu. Nah Karim merem tuh, lagi-lagi gini kejadiannya sama. Lagi merem, mendadak ada yang kayak ngebuka paksa matanya dia. Dibuka gitu kan, dia lihat ke kanan ke kiri nggak ada apa-apa. Akhirnya ya udah merem lagi,
digituin lagi. Nah karena gitu kesel lah si Karim kan. Ini apa sih? Mau apa ganggu lagi? Gak ada jawaban tuh. Ya udah, merem lagi nih buat yang ketiga kalinya. Nah di merem yang kali ini tiba-tiba si Karim ini ngerasa kayak ada sosok perempuan 2 lagi berdiri di depan dia. Dia bukalah mata kan. Set. Bener, ada sosok Sri Maulana yang waktu itu. Dan di sampingnya itu ada sosok tapi posisinya itu ngesot. Dan lidahnya tuh panjang. Lagi-lagi sama tuh kayak waktu itu kan. Dia tuh cuma bisa ngeliat doang. Gak bisa gerak. Gak bisa bangkit. Akhirnya dia teriak lah. Nyoba buat bangunin Mas Jumono nih. Mas bangunin saya mas. Cuma gak ada jawaban dari Mas Jumono. Nah di situ ini 2 sosok masih terus aja ngeliatin aja tuh si Karim. Nah di posisi seperti itu tiba-tiba Karim ngeliat ada sosok lain nih. Entah dari mana datangnya. Ada sosok harimau sama sosok orang tua. Sontak Karim teriak-teriak minta tolong lah sama sosok orang tua ini kan. Dan di sini sosok harimau yang bareng sama orang tua ini loncat bro. Nerekam 2 sosok itu yang tadi. Dan dari situ tiba-tiba hilang semua. Singkat cerita, besok paginya sebelum Karim mulai aktivitas, dia buat tuh ya 2 gelas kopi lah. 1 buat dia, 1 lagi buat Mas Jumono nih. Nah sambil ngopi, ngobrol-ngobrol lah nih, nanya ke si Karim. Mas, semalam udah tidur ya? Dipanggilin kok gak ada respon? Boro-boro mau jawab panggilan kamu. Saya sendiri aja gak bisa gerak sama sekali pas ngedengar kamu teriak-teriak. Lah, kok bisa gitu mas? Pokoknya aneh kejadian malam itu. Saat dengar kamu teriak-teriak dan nyoba buat bangun, gak tahu kenapa saya gak bisa ngapa-ngapain. Badan juga kerasa panas banget semalam. Terus, sekelebat ada sosok perempuan yang lewat gitu aja. Sosok itu yang kamu sering ceritain. Mungkin mas, pokoknya selama aku di sini atau pergi kemanapun, sosok perempuan itu selalu ngikut mas. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, akhirnya Karim dapat kiriman surat nih, yang diterima sama keluarganya dia dari pengadilan agama. Ya akhirnya Sri Melati itu menggugat cerai. Yang sebenarnya Karim juga sebelumnya ini udah ngirim juga surat talak ke Melati. Cuma ternyata habis perceraian itu nggak selesai urusan sama Pak Jahuri ini. Masih aja tuh digangguin sama Pak Jahuri. Cuma ya nggak separah dulu. Yang bikin Karim sedih adalah dia itu sampai sekarang masih belum ketemu sama anaknya lagi. Bisa aja sih mungkin kalian mikir kenapa nggak datang aja ke rumahnya langsung. Nah Karimnya ini mikir kalau datang langsung ke rumah Pak Jahuri, pengen ngelihat anaknya gitu ya, takutnya terjadi sebuah keributan dan malah timbul masalah baru yang lebih gede lagi. Pokoknya Karim di sini tuh berusaha buat sebisa mungkin nggak lagi lah berurusan sama keluarga iblis itu. Tapi di sisi lain dia kangen sama anaknya. Dan tentunya urusan sama Pak Jahuri ini belum selesai. Oke teman-teman, itulah tadi cerita menikah dengan keluarga iblis. Yang ternyata emang beneran iblis ini keluarga. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.